Episode 61 Aku bisa melihat segalanya. Mu Jianfeng awalnya berhati-hati dan waspada, tetapi setelah melihat sekilas diagram penembakan senapan serbu Gale, ia sepenuhnya yakin itu asli. Baik ia maupun Ye Kun telah naik pangkat, sehingga mereka memiliki keahlian yang luar biasa. Keahlian inilah yang membuatnya merasakan peluang bisnis yang signifikan. Ye Kun tidak perlu mengadakan penilaian ahli. Senjata ini bisa diproduksi sendiri. Mu Jianfeng berkata, senjata ini adalah senapan baru yang dikembangkan oleh kedua perusahaan kita. Kamu bisa memberinya nama baru. Ye Kun menatap Mu Jianfeng dengan tatapan kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Jianfeng tersenyum dan berkata, Ye Kun, tidakkah kamu mau? Guru, tidak, ini. Ye Kun tentu saja tidak ingin menyerahkan sepotong daging gemuk yang telah diperolehnya, tetapi dia tidak bisa menolak Mu Jianfeng, karena Mu Jianfeng bukan hanya gurunya, tetapi juga telah membantunya. Mu Jianfeng berkata dengan tenang, kita berdua menyuap mata-mata komersial pabrik militer Thunder Horse. Mata-matamu berhasil, tapi mata-mataku tidak. Jadi, begini saja perusahaan persenjataan Hanwei Mu akan mengambil 60%, dan grup industri Shenzhou kita akan mengambil 40%. Ye Kun ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk, itu saja, bagaimanapun juga, kau adalah mentorku. Hahaha, aku selalu optimis padamu. Ada aku di hatimu, dan pantas saja aku mendukungmu saat itu, kata Mu Jianfeng sambil tersenyum. Guru, karena kita bekerja sama, saya akan menamai senapan serbu ini senapan serbu Shenwu, dengan mengambil satu kata dari masing-masing kompi kita, kata Ye Kun. Shenwu, nama yang bagus, ayo kita lanjutkan. Mu Jianfeng sangat senang. Aku akan segera menghubungi kantor paten dan mengajukan paten terlebih dahulu untuk menghalangi Xia Feng kabur. Kecepatan adalah inti dari perang, guru benar-benar hebat. Ye Kun memuji Mu Jianfeng. Mu Jianfeng membuat panggilan menggunakan telepon di mejanya. Ye Kun melirik Ye Xiaqi dan berkata dengan tenang, apa yang masih kau lakukan di sini? Pergilah bekerja. Aku. Ye Xiaqi ragu untuk berbicara. Oh, ngomong-ngomong, kerjamu bagus kali ini. Aku akan meminta bagian keuangan memberimu bonus 50.000 yuan. Ye Kun tentu mengerti mengapa Ye Xiaqi masih berdiri di sini. 50.000 yuan? Semua harapan Ye Xiaqi hancur. Ye Kun langsung mengerutkan kening, terlalu sedikit? Tidak. Aku sedang bekerja. Terima kasih, Tuan Ye. Ye Xiaqi berbalik dan pergi, diam-diam menyapa keluarga Ye Kun dalam hatinya. Persetan. Aku membantumu mendapatkan cetak biru sepenting itu, dan kau hanya memberiku bonus 50.000 yuan. Kau pikir aku pengemis? Seluruh keluargamu akan mati mengenaskan. Kau mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang kerja, dan tertabrak truk. Kepalamu hancur berkeping-keping, tanganmu hancur berkeping-keping, dan kakimu hancur berkeping-keping. Wanita memiliki hati yang paling kejam. Pukul 17.10, Ye Xiaqi muncul di tempat parkir bawah tanah. Ia menekan remote control, dan sebuah BMW 520 Li berwarna sampahnya membunyikan klaksonnya. Lampunya berkedip-kedip. Ia berjalan dengan langkah panjang, siap untuk pulang. Tidak ada promosi, bonus 50.000 yuan, Ye Kun, pergilah ke neraka. Sampai saat ini, Ye Xiaqi masih mengutuk Ye Kun. Ketika dia tiba di mobil, Ye Xiaqi tidak bergerak, karena di sebelah BMW 520 miliknya ada mobil Super Ferrari FF4 penumpang berwarna merah. BMW memang merek kelas dunia, tetapi dibandingkan dengan Ferrari FF, 520-nya hanyalah mobil bertenaga baterai. Ia bahkan mungkin tidak bisa mengganti satupun roda pada Ferrari FF. Andai saja aku punya satu. Ye Xiaqi tak kuasa menahan diri membayangkan mengendarai mobil Super Ferrari FF ini. Pada saat ini, jendela Ferrari FF tiba-tiba terbuka, dan wajah tampan menyembul dari jendela, menatap Ye Xiaqi sambil tersenyum. Tuan Katotosuke, Anda. Ye Xiaqi menutup mulutnya, terlalu bersemangat untuk berbicara. Xia Feng tersenyum dan berkata, Nona Ye, kita bertemu lagi. Ye Xiaqi akhirnya pulih dan tersenyum ramah pada Xia Feng. Tuan Kato Injie, kenapa Anda tidak menelepon saya? Bukankah kita sudah sepakat? Saya sudah menunggu telepon Anda sepanjang sore. Suara Xia Feng penuh daya tarik. Daripada meneleponmu, kurasa lebih tulus kalau aku menunggumu di sini sepulang kerja. Jadi, aku memberi pada satpammu, dan dia yang membawaku ke sini. Jadi aku akan menunggumu di sini. Aku tidak peduli. Ye Xiaqi berkata dengan genit, aku menunggumu sepanjang sore, dan kau bahkan tidak meneleponku. Aku ingin kau memberiku kompensasi. Tidak masalah, masuklah ke mobil. Aku akan mentraktirmu makan, lalu kita bisa bicara soal kompensasi, oke? Xia Feng mengulurkan tangan dan membukakan pintu penumpang untuk Ye Xiaqi. Ye Xiaqi melirik BMW 520-nya, lalu Ferrari FF milik Xia Feng. Setelah ragu sejenak, ia pun masuk ke mobil Xia Feng.
Beberapa wanita lebih suka menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas sepeda. Tetapi dia adalah tipe wanita yang lebih suka tertawa di dalam Ferrari daripada menangis di dalam BMW. Ferrari FF meraung keluar dari tempat parkir bawah tanah, membawa Yoshiaki ke tengah lalu lintas. Gedung kantor pusat Hanwoo Arms Company pun ditinggalkan, perlahan menghilang dari pandangan. Namun, hati Yoshiaki tak lagi dipenuhi Hanwoo Arms Company. Hatinya dipenuhi mimpi-mimpi indah. Kehilangan impiannya untuk naik jabatan dan naik jabatan bukanlah apa-apa. Menangkap orang kaya seperti Kato Takasuke adalah hal terpenting. Setengah jam kemudian, Ferrari FF tiba di Hotel Hilton Kyoto. Xia Feng menyerahkan mobil kepada petugas valet, lalu mengantar Yoshiaki masuk ke hotel dan menuju restoran barat di hotel. Xia Feng memesan foie gras Prancis dan truffle hitam Prancis, dipasangkan dengan setiap Prancis dan anggur merah Lafite Prancis, memberi orang perasaan menyantap hidangan Prancis di Prancis. Yoshiaki menatap hidangan dan anggur yang disajikan pelayan dengan heran. Hidangan ini setidaknya akan berharga puluhan ribu yuan. Meskipun ia seorang wanita yang bijaksana dan berpenghasilan besar, ratusan ribu yuan setahun, ia tidak berani menyantap hidangan ala barat seperti itu. Xia Feng bahkan tidak melirik makanan dan anggur di atas meja. Ia memegang dagunya dan menatap Yoshiaki dengan tenang. Tatapannya lembut dan penuh kasih sayang, dengan sedikit kesedihan. Inilah ekspresi keraguan yang sebenarnya. Tuan Kato Tosuke, kenapa kau menatapku seperti itu? Yoshiaki sangat menyukainya. Tetapi di dalam hatinya ia berpura-pura malu. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia segera duduk tegak dan menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada Yoshiaki. Maaf, aku membuat Nona Ye tidak nyaman. Yoshiaki tersenyum dan berkata, Tuan Kato Injie, apakah Anda orang Jepang begitu sopan? Xia Feng berkata, tidak juga. Banyak orang Jepang yang sebenarnya cukup kasar. Kamu pengecualian, bukan? Xia Feng tersenyum dan berkata, ibu saya sangat memengaruhi saya. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip hidup sejak kecil bersikap sopan, rendah hati, dan lembut terhadap perempuan. Ibumu sangat baik. Jika dia melihatmu, dia pasti akan sangat senang, kata Xia Feng. Untuk bertemu ibumu? Yoshiaki tampak ragu-ragu. Ini, kita. Xia Feng berkata lembut, kalian berdua sangat mirip. Kalau ibuku melihat kalian, dia pasti akan mengira kalian Minako Kyoka. Aku tidak ingin menjadi pengganti seseorang. Suara Yoshiaki sangat pelan. Tidak. Kau bukan pengganti Kyoka Minako, kata Xia Feng. Aku sangat sedih selama 2 tahun terakhir ini, tapi akhirnya aku bisa melupakan kesedihan karena kehilangan Kyoka Minako. Kau tahu, saat aku melihatmu di pintu masuk kedai kopi itu hari ini, aku merasa familiar. Meskipun kau sangat mirip Kyoka Minako, aku tahu kau bukan dia, dan aku tidak akan memperlakukanmu seperti dia. Kau adalah dirimu, Nona Ye. Percayalah, aku. Hati Yoshiaki dipenuhi rasa gugup, gembira, dan bahagia. Ia bertanya dengan ragu, apa yang ingin kau katakan? Aku. Xia Feng ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk bicara. Aku menyukaimu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Nona Ye, tolong berjanjilah padaku bahwa kau akan menjadi pacarku. Hah? Yoshiaki kebingungan. Aku tahu ini mendadak, tapi aku tak bisa menahan godaanmu, dan juga hasratku sendiri padamu. Xia Feng menatap Yoshiaki dengan saksama. Nona Ye, kumohon berjanjilah aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku ingin menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Tuan Kato Tosuke. Bukankah ini terlalu cepat? Meskipun dia berkata demikian, dia sudah siap di dalam hatinya. Nona Ye, cinta tak mengenal batas dan tak mengenal batas waktu. Percayalah, pertemuan kita adalah takdir. Kaulah wanita yang ditakdirkan untukku, dan akulah pria yang ditakdirkan untuk kau nikahi. Xia Feng mengatakannya dengan penuh arti. Kita. Yoshiaki masih berakting, berpura-pura bersikap pendiam. Xia Feng menghela napas, ini memang terlalu cepat. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Selama waktu ini, aku juga akan menunjukkan ketulusanku. Baiklah, ayo kita minum. Yoshiaki diam-diam mencubit kaki putihnya sendiri dan mengutuk dirinya sendiri. Kenapa kau berpura-pura menjadi wanita? Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu lagi seumur hidupmu. Xia Feng menuangkan 2 gelas anggur merah, memberikan satu kepada Yoshiaki, lalu bersulang bersamanya. Bersulang untuk pertemuan kita. Yoshiaki cukup berterus terang dan menghabiskan anggur merah di gelas itu dalam satu tegukan. Tuan Kato Takasuke, apa bisnis Anda di Tiongkok? Yoshiaki mulai menguji latar belakang keluarga Xia Feng. Xia Feng berkata, saya berkecimpung di perdagangan internasional. Nah, akhir-akhir ini saya sedang membeli senjata untuk klien-klien saya di Timur Tengah. Karena sudah di sini, saya bingung harus memilih perusahaan yang mana. Saya tahu Hanwoo Weaponry Company di Tiongkok adalah pabrik militer yang sudah lama berdiri, tetapi Thunder Horse Military Factory telah muncul sebagai perusahaan baru yang sangat sukses.
Senapan runduk XL2500 mereka, khususnya, disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Apakah kamu berbisnis senjata? Ye Xiaqi tampak terkejut. Xia Feng tersenyum. Bukan cuma senjata. Aku juga terlibat dalam berlian Afrika Selatan dan minyak Irak. Aku akan melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang. Hanya saja aku terlalu sibuk, terbang keliling dunia seharian. Akan sangat menyenangkan jika kau bisa datang dan membantuku. Dengan begitu, aku akan merasa jauh lebih tenang. Ye Xiaqi berpikir sejenak, saya tidak terlalu familiar dengan bisnis lain, tapi bisnis senjata adalah keahlian saya. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sekretaris utama Ye Kun di perusahaan senjata Hanwoo. Ah, kau sekretaris Ye Kun? Xia Feng tampak terkejut, lalu tersenyum. Kau benar-benar bisa membantuku. Bagaimana kalau kau memberiku saran tentang mana yang harus kupilih antara perusahaan persenjataan Hanwoo dan pabrik militer Leima? Kau tahu, klien Timur Tengahku tidak kekurangan uang, dan mereka menginginkan produk berkualitas tinggi. Aku tidak bisa memberimu saran apapun tentang masalah ini sekarang. Bagaimana kalau begini? Beri aku waktu sehari, aku akan memikirkannya matang-matang, lalu memberimu jawaban, kata Ye Xiaqi. Tidak masalah, ayo kita minum lagi. Xia Feng tersenyum sambil menuangkan anggur untuk Ye Xiaqi dan bersulang dengannya. Ye Xiaqi mabuk sangat cepat, bukan karena dia tidak bisa minum banyak, tetapi karena Xia Feng menambahkan bumbu khusus ke anggurnya. Xia Feng membawa Ye Xiaqi ke sebuah suite mewah di Hotel Hilton dan membaringkannya di tempat tidur. Kamar itu luasnya 200 meter persegi. Dekorasinya sepenuhnya klasik, memancarkan aura kerajaan dan kemewahan yang sesungguhnya. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Ye Xiaqi bergumam sambil berbicara dalam keadaan mabuk. Xia Feng melepas alat penyadap dari kerah baju Ye Xiaqi dan memasukkannya ke dalam saku. Ia kemudian membuka tas tangan Ye Xiaqi dan memeriksa isinya. Ia fokus pada ponsel Ye Xiaqi. Ia mengeluarkan kartu memori ponsel Ye Xiaqi dan menyalin semua isinya ke kartu memorinya sendiri. Ye Kun, dasar brengsek. Kau pantas mati. Aku punya cetak birunya untukmu, tapi kau tidak memberiku promosi atau kenaikan gaji. Aku benci kau. Ye Xiaqi masih berbicara sambil mabuk. Xia Feng menelanjangi Ye Xiaqi, melepas rok dan celana dalamnya. Ini bukan memanfaatkan kemalangan seseorang, melainkan melaksanakan rencananya. Pergi, jangan sentuh aku. Aku ingin menikahimu, Tuan Kato. Gumam Ye Xiaqi, sikapnya tidak konsisten. Ada pemandangan indah seputih salju di depan mataku, pegunungan yang menjulang tinggi, perut rata, paha seputih salju, dan tak dapat disangkal bahwa wanita penggali emas di hadapanku ini sebenarnya bermodal besar. Ia muda, cantik, dewasa, dan seksi. Ia adalah gambaran ratu di tempat kerja di benak kebanyakan pria, dan kebanyakan pria bersedia tidur dengannya, apapun tujuannya. Namun, Xia Feng melakukan sesuatu yang dibenci kebanyakan pria. Xia Feng mengeluarkan mainan dari tas kerjanya dan berkata dengan serius, Tianyin, aku sama sekali tidak curang. Aku melakukan ini untuk pabrik militer Leima. Mainan itu berdengung. Xia Feng duduk di samping tempat tidur, menatap Ye Xiaqi dan mainan itu dengan cemas saat mereka menggeliat. Ketika mainan itu terlepas, ia mengulurkan tangan untuk menstabilkannya, lalu kembali duduk tegak, mengawasi mainan itu agar berfungsi normal. Katoku, kau segalanya bagiku. Ye Xiaqi yang tak sadarkan diri berbicara omong kosong. Xia Feng menghela napas, Rui, aku tidak selingkuh. Aku melakukan ini karena... Tunggu, kenapa aku harus minta maaf pada Rui? Dia tidak akan keberatan aku melakukan ini. Dia tidur denganku tanpa sepengetahuan Tianyin. Apa dia keberatan aku tidur dengan orang lain selain dia dan Tianyin? Pengakuan-pengakuan ini sungguh sembrono dan dimaksudkan untuk mengalihkan perhatiannya. Baik Shentu Tianyin maupun Jiang Rui tidak dapat mendengarnya. Jika mereka mendengarnya, hidupnya pasti akan kacau balau. Salju turun di tengah malam, dan ketika langit cerah, tanah pun tertutupi warna keperakan. Pemandangan di utara sungguh indah dan dingin, dan semua tanah tersembunyi di bawah salju. Di luar sangat dingin, tetapi di dalam kamar kerajaan terasa hangat dan mengundang, dengan pemandangan musim semi yang memikat. Oh. Ye Xiaqi menundukkan kepalanya, menutupi pipinya dengan tangan, dan bahkan tidak repot-repot menutupi bagian-bagian penting dadanya. Ia terus menangis, tampak sangat sedih. Xia Feng menghiburnya, berkata dengan manis, Xiaoqi, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, aku tak bisa menahannya. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Kau tidur denganku saat aku mabuk. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Xiaqi mulai menangis lagi. Dia menangis tanpa air mata, dan tangan yang menutupi pipinya membuka celah, diam-diam menatap Xia Feng. Xia Feng pura-pura tidak melihatnya dan terus menghibur wanita yang telah ditiduri. Xiaoqi,
Apa kau ingin aku bersumpah padanya? Oke, aku bersumpah demi Tuhan. Kalau aku tidak bertanggung jawab, aku akan disambar petir. Ye Xiaqi tiba-tiba mengulurkan tangan dan membekap mulut Xia Feng. Jangan bilang begitu. Aku percaya padamu. Kato, kita sudah seperti ini. Aku sudah jadi istrimu. Bagaimana mungkin aku memintamu bersumpah sekejam itu? Kalau terjadi apa-apa padamu, aku tidak akan hidup lagi. Xiaoqi, kamu baik sekali, kata Xia Feng sambil tersenyum. Ye Xiaqi tiba-tiba bergegas, memeluk Xia Feng, dan berkata dengan penuh semangat, Kato, aku mencintaimu. Cintaku padamu lebih dalam dari lautan. Punggung Xia Feng terasa mati rasa. Tangan Ye Xiaqi menjadi tidak jujur, dan suaranya sedikit bergetar. Kato, aku mabuk tadi malam, dan kau puas, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak setuju, ayo kita ulangi. Ini, kepala Xia Feng tiba-tiba membesar. Tanpa menunggu persetujuan Xia Feng, Ye Xiaqi mendorongnya ke tempat tidur, dan ia mengikutinya turun. Seperti kelinci kecil yang lapar menemukan wortel, ia menggigiti wajah, leher, dan dada Xia Feng, berharap bisa menjejalkannya utuh-utuh ke dalam perutnya. Xia Feng diam-diam mengerang, kalau aku tahu, aku tidak akan memerankan adegan bangun tidur itu. Seharusnya aku sudah berpakaian dan duduk di sofa menunggunya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang harus kulakukan? Di tengah keraguan ini, Ye Xiaqi sudah merangkak ke tempat tidur, dan di saat berikutnya, alis Xia Feng berkerut. Ding dong, ding dong. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Xia Feng segera berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Ye Xiaqi dan melompat dari tempat tidur, menarik celananya sambil berkata, siapa? Layanan kamar. Suara pelayan terdengar dari luar pintu. Tuan, Anda sudah memesan sarapan. Biar dia yang bawa nanti, kata Ye Xiaqi sambil menjulurkan kepalanya dari bawah selimut dengan nada tidak senang. Itu tidak baik. Makanannya tidak akan enak kalau dingin, kata Xia Feng sambil berjalan membukakan pintu untuk pelayan. Pelayan datang sambil mendorong gerobak makanan, dan Xia Feng sudah mengenakan pakaiannya. Ye Xiaqi membungkus dirinya erat-erat dalam selimut, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Belum lagi miliaran dolar Kato Takasuke, ketampanan dan fisiknya yang kekar saja sudah cukup membuat hatinya gatal dan berdebar-debar. Namun, tepat ketika semuanya akan dimulai, seorang pelayan tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin ia tidak merasa tertekan dan kecewa? Meskipun pelayan telah pergi, Xia Feng sudah mengenakan pakaiannya, dan Ye Xiaqi tidak ingin terlihat terlalu bersemangat. Ini adalah ikan besar, yang menyimpan kekayaan dan kejayaan seumur hidup. Jadi dia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Jadi, setelah pelayan pergi, dia bangkit dan mengenakan pakaiannya. Seluruh proses ini berlangsung tepat di depan Xia Feng, sepenuhnya terekspos. Xia Feng yang terstimulasi tidak dapat menyembunyikan reaksi naluriahnya, dan benjolan besar muncul di balik celananya. Melihat reaksi Xia Feng, Ye Xiaqi terkekeh, lihatlah dirimu. Apakah kamu tidak cukup makan tadi malam? Xia Feng tertawa dan berkata, kamu sangat menawan. Aku tidak akan pernah kenyang, tidak peduli berapa banyak aku makan. Aku ingin melahapmu selamanya. Aku akan membiarkanmu makan cukup malam ini. Ye Xiaqi tampak sangat genit. Xia Feng diam-diam berpikir dalam hatinya, alasan apa yang bisa kubuat untuk menghindari janjiku malam ini? Setelah sarapan, Xia Feng mengantar Ye Xiaqi ke perusahaan senjata Hanwu. Ia membukakan pintu mobil untuk Ye Xiaqi dan menunggu hingga Ye Xiaqi keluar sebelum berkata, Xiaqi sayang, kau sudah berjanji padaku untuk memberikan saran. Bisakah kau memberiku saran hari ini? Ye Xiaqi berkata, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu saran yang bagus. Tapi, kau harus memberitahuku senjata apa yang ingin dibeli klienmu, dan berapa banyak yang ingin kau beli? Xia Feng berkata, pesanan ini bernilai 200 juta, terutama untuk senapan dan amunisi. Klien saya muak dengan kualitas AK-47 yang buruk. Senapan itu hampir tidak memiliki pembidik, dan bahkan dengan amunisi yang banyak, tetap saja tidak bisa mengenai musuh. Klien saya menginginkan senapan berkualitas tinggi, dan dia sangat puas dengan kualitas dan harga senapan Cina, jadi saya datang ke sini. 200 juta dolar, ini sudah pesanan yang besar. Aku akan bicara dengan Tuan Ye dan mendengar pendapatnya, lalu aku akan meneleponmu diam-diam dan memberimu saran. Bagaimana menurutmu? Ye Xiaqi tersenyum ramah. Baiklah, kamu pimpin perusahaan senjata Hanwu, dan aku akan pergi ke pabrik militer Leima untuk memeriksanya, kata Xia Feng. Kau akan pergi ke Thunder Horse Arsenal? Ya, senapan runduk XL2500 mereka disebut-sebut sebagai senapan runduk tercanggih di dunia. Klien saya sangat tertarik, dan saya harus pergi melihatnya, kata Xia Feng. Baiklah kalau begitu, tunggu teleponku. Ye Xiaqi mendekat, memeluk Xia Feng, dan mencium pipinya dengan lembut. Beberapa karyawan Hanwu Weaponry yang bergegas bekerja menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Mereka terkesima oleh supercar Ferrari FF milik Xia Feng dan ketampanannya. Beberapa karyawan wanita bahkan lebih iri dan cemburu, saling berbisik,
Keberuntungan macam apa yang dimiliki Ye Xiaqi untuk mendapatkan pria setinggi itu? Ye Xiaqi mencium Xia Feng di depan umum, hanya untuk pamer. Ia menggoyangkan pinggang ramping dan pinggul montoknya bak supermodel internasional di atas catwalk, lalu berjalan memasuki kantor pusat perusahaan senjata Hanwoo di bawah tatapan banyak rekannya. Ye Kun datang pagi-pagi dan duduk di mejanya sambil membaca koran. "Bos Ye, kenapa kau datang sepagi ini?" Ye Xiaqi menyapanya. Tetapi dalam hati ia mengumpat, "Babi gendut, kenapa kau masih hidup?" Ini sungguh tidak masuk akal. Ye Kun tersenyum dan berkata, "Ini Xiaoqi. Kamu datang tepat waktu. Buatkan aku secangkir teh." "Baiklah." Ye Xiaqi pergi untuk membuat teh, tetapi meludahi tehnya sebelum memberikannya kepada Ye Kun. Ye Kun mengangguk dan berkata, "Xiaoqi, aku sungguh berterima kasih padamu kali ini. Jangan khawatir, aku akan memberimu promosi ketika ada kesempatan yang cocok di masa depan. Soal bagaimana kinerjamu, itu tergantung padamu." Ini tampaknya memiliki arti yang berbeda. Sambil berbicara, mata Ye Kun sudah tertuju pada bokong montok Ye Xiaqi. Ye Xiaqi adalah wanita setinggi itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti suara Ye Kun? Jika Kato Takasuke tidak muncul, dia mungkin akan menyerah pada pikiran Ye Kun yang suka selingkuh. Tapi ketika dia membandingkan Ye Kun dengan Kato Takasuke, rasanya seperti membandingkan kuda dengan babi hutan. Dengan Kato Takasuke, dia bahkan tidak bisa menatap Ye Kun, apalagi menjadi kekasihnya. Ye Kun mengira Ye Xiaqi sedang menguji tekadnya, jadi ia mengulurkan tangan dan perlahan menggenggam paha Ye Xiaqi. Paha Ye Xiaqi, yang terbalut stoking berwarna daging di balik rok seragam OL-nya, tampak montok dan halus, sesuatu yang sudah lama ingin ia mainkan. Ye Xiaqi tiba-tiba mundur 2 langkah. "Ahem, Tuan Ye, mari kita bicara bisnis. Kau ingin bicara denganku tentang bisnis?" Ye Kun berkata dengan sedikit malu, "Apakah kau ingin mengundurkan diri?" Ye Xiaqi berkata, "Bos Ye, saya baru saja melakukan pekerjaan yang hebat untuk perusahaan, dan Anda ingin saya mengundurkan diri?" Ia pun menjadi marah. "Bos Ye, apa Anda tidak takut saya akan pergi ke pabrik militer Thunder Horse untuk mencari Xia Feng sekarang?" "Haha." Ye Kun tertawa datar 2 kali. "Xiaoqi, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Katakan padaku, masalah serius apa yang ingin kau bicarakan denganku?" "Pacar saya berkecimpung di bisnis senjata. Dia punya klien besar di Timur Tengah yang memesan senapan serbu senilai 200 juta, kata Ye Xiaqi. "Pacar saya awalnya ingin menghubungi pabrik militer Thunder Horse, tetapi saya bekerja di perusahaan senjata Hanwoo, jadi tentu saja saya membujuknya untuk memesannya dari kami. Sekarang sepertinya saya seharusnya tidak membujuk pacar saya." "Xiaoqi, kapan kamu punya pacar seperti ini?" Ye Kun tampak terkejut. Ye Xiaqi berkata dengan bangga, "Memangnya aku tidak boleh punya pacar seperti ini? Dia orang Jepang, namanya Kato Yinjie. Oh, ngomong-ngomong, dia sedang dalam perjalanan ke pabrik militer Leima sekarang. Apa yang dia lakukan di pabrik militer Leima?" Ye Kun tak bisa lagi duduk diam dan berdiri dengan cemas. "Kenapa kita tidak mengundangnya ke sini?" Ye Xiaqi berkata dengan tenang, "Silakan datang ke sini." Ye Kun berkata, "Bagaimana pabrik militer Thunder Horse bisa menerima pesanan senilai 200 juta? Jika Xia Feng mendapatkan pesanan ini, pabrik militer Thunder Horse pasti akan semakin kuat. Segera hubungi pacarmu. Aku ingin bicara dengannya." Ini, Ye Xiaqi ragu untuk berbicara. Ye Kun sepertinya mengerti pikiran Ye Xiaqi. Ia tersenyum dan berkata, "Begini, Xiaqi. Kalau kamu bisa mendapatkan pesanan ini untuk perusahaan, aku akan memberimu komisi 2 juta. Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Itu kesepakatan? Atau kita bisa menulis perjanjian tertulis?" kata Ye Kun. "Tidak perlu. Aku akan segera menelepon pacarku." Ye Xiaqi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang diberitahukan Xia Feng tadi pagi di Hotel Hilton. Suara Kato Yinjie datang dari telepon. "Xiaoqi, ada apa? Kamu belum sampai di Thunder Horse Arsenal?" "Tidak, aku tidak begitu tahu jalannya dan sepertinya aku salah jalan." "Oh, seharusnya aku mengajakmu." Itu suara Kato Tosuke. "Tidak perlu pergi, datanglah ke perusahaan senjata Hanwoo. Ketua kami, Ye, ingin bertemu denganmu." Pada titik ini, Ye Xiaqi merendahkan suaranya. "Biar ku beritahu. Kau bisa mendapatkan senapan serbu yang sama di pabrik militer Thunder Horse, tetapi perusahaan senjata Hanwoo memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, jadi akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan pesanan." Apa yang terjadi? "Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu nanti." Ye Xiaqi mencium teleponnya. "Cepat, aku ingin bertemu denganmu." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Suara Kato Takasuke. Setelah mengakhiri panggilan, Ye Xiaqi berkata kepada Ye Kun, "Pacarku akan segera datang. Tuan Ye, Anda harus memberinya harga yang sangat menguntungkan." Ye Kun tertegun sejenak, lalu tersenyum. Seperti kata pepatah, perempuan itu ekstrovert.
Kamu sekarang membantu pacarmu menabung dan menghasilkan uang. Ye Xiaqi berkata dengan tenang tentu saja. Aku juga akan memiliki setengah dari uang yang dia hasilkan sekarang di masa depan. Ye Kun mengutuknya dalam hatinya, tetapi tersenyum dan berkata, haha, sepertinya aku pasti akan meminum segelas anggur pernikahan ini. Pada saat yang sama, sebuah mobil Super Ferrari FF tiba-tiba berbalik di jalan dan melaju menuju gedung kantor pusat perusahaan persenjataan Hanwoo. Di dalam mobil, Xia Feng tersenyum, Ye Kun, aku di sini. Ketika Kato Yingje tiba di pintu kantor, dipimpin oleh seorang penjaga keamanan, Ye Kun sedikit tertegun. Ia merasa seperti déjà vu, tetapi perasaan itu datang dan pergi dengan cepat. Saat Kato Yingje menyapanya dalam bahasa Jepang, perasaan itu seakan menghilang. Seseorang dapat menggunakan riasan untuk mengubah penampilannya, tetapi mereka tidak dapat mengubah tinggi badan, bentuk tubuh, atau bahkan aura mereka. Namun, orang awam jarang memperhatikan hal-hal ini, dan Ye Kun jelas bukan agen yang terlatih secara profesional. Ia lebih suka mempercayai matanya daripada sedikit perasaan déjà vu di hatinya. Kato, sayang, kamu bisa bahasa Mandarin dengan sangat baik, jadi jangan pakai bahasa Jepang. Ye Xiaqi berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, kita tidak mengerti bahasa Jepang, dan tidak ada penerjemah bahasa Jepang di sini. Maafkan aku. Xia Feng membungkuk pada Ye Kun dan meminta maaf, aku sudah terbiasa. Kuharap Tuan Ye bisa memaafkanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disesali. Tuan Kato, silakan duduk. Mari kita duduk dan bicara. Ye Kun mempersilakan Xia Feng duduk dan berkata kepada Ye Xiaqi, Xiaqi, buatkan Tuan Kato secangkir teh. Ye Kun menyuruhnya melakukan pekerjaan melayani seperti ini di depan Kato Yingsuke. Ia merasa sedikit tidak puas. Ia memutar matanya ke arah Ye Kun, tetapi tetap pergi membuatkan teh untuk Kato Yingsuke. Ye Kun menatap Xia Feng dan berkata langsung ke intinya, Tuan Kato, kudengar Anda berbisnis senjata? Xia Feng berkata dengan tenang, bukan hanya senjata, kami juga berdagang minyak dan berlian. Namun, harga minyak mentah anjlok akhir-akhir ini, sehingga perdagangan menjadi sulit. Timur Tengah sedang kacau, dan permintaan senjata sangat tinggi, jadi saya mengalihkan fokus bisnis saya ke perdagangan senjata. Ya, Timur Tengah telah berperang selama ribuan tahun. Tuan Kato, Anda adalah pengusaha yang sangat cerdas. Datang ke sini juga merupakan pilihan yang cerdas. Perusahaan senjata Hanwoo kami adalah produsen senjata ringan terbesar di Tiongkok. Perusahaan kami menyediakan senjata berkualitas terbaik untuk tentara kami. Perusahaan kami juga dapat menyediakan senjata berkualitas tinggi kepada pelanggan Anda, dan harga kami lebih rendah daripada senjata Eropa, Amerika, dan Rusia, kata Ye Kun, sambil mengamati perubahan ekspresi Xia Feng. Xia Feng sangat tenang. Karena Tuan Ye sudah menyinggungnya, saya akan bicara terus terang. Saya di sini dengan pesanan senilai 200 juta, terutama untuk senapan serbu dan amunisi, dengan permintaan khusus untuk beberapa senapan runduk XL2500. Rencana saya adalah mengunjungi Thunder Horse Arsenal. Mereka satu-satunya yang memproduksi senapan runduk XL2500. Jika mereka punya senapan serbu berkualitas, saya berniat memesannya. Tidak perlu pergi ke pabrik militer Thunder Horse, kata Ye Kun. Itu hanya pabrik militer kecil dengan kapasitas produksi yang sangat terbatas. Dulu, pelanggan dari Amerika Selatan pergi ke pabrik militer Thunder Horse untuk membeli senapan runduk XL2500. Ambil contoh Venezuela. Pengiriman pertama dari pabrik militer Thunder Horse hanya 5 senapan. Bayangkan, jika Anda memesan di pabrik militer Thunder Horse, berapa lama Anda harus menunggu untuk mendapatkan senapan runduk XL2500? Xia Feng berkata, tapi ini senapan runduk terbaik di dunia. Wajar saja kalau permintaannya tinggi. Klien saya bersedia menunggu sedikit lebih lama. Ye Xiaqi meletakkan secangkir teh di depan Xia Feng dan duduk di sebelahnya tanpa ragu. Isyarat ini jelas menunjukkan bahwa ia berada di pihak Xia Feng dan ingin bernegosiasi bisnis dengan Ye Kun. Ye Kun mengerutkan kening. Tuan Kato, Anda pasti tidak tahu bahwa pabrik militer Thunder Horse awalnya menandatangani perjanjian dengan Departemen Peralatan. Mereka sebenarnya tidak dapat memutuskan untuk menjual senapan runduk XL2500 kepada pelanggan asing. Hal itu perlu ditinjau oleh Departemen Peralatan. Semua senapan runduk XL2500 yang diproduksi oleh pabrik militer Thunder Horse diserahkan kepada Departemen Peralatan, dan kemudian Departemen Peralatan memutuskan senjata mana yang akan dijual kepada pelanggan asing. Ada hal seperti itu? Xia Feng pura-pura terkejut. Ia melirik Ye Xiaqi, seolah-olah sedang meminta pendapatnya. Ye Xiaqi mengangguk. Tuan Ye benar. Tiongkok memiliki peraturan yang sangat ketat tentang senjata api. Bahkan produsen pun tidak dapat memutuskan kepada siapa senjata mereka akan dijual. Mereka membutuhkan persetujuan dari Kementerian Peralatan sebelum dapat dijual kepada pelanggan asing. Situasi ini sama dengan perusahaan senjata Hanwoo kami. Ye Xiaqi. Ye Kun memelototi Ye Xiaqi dan berkata, lakukan saja tugasmu. Aku. Ye Xiaqi enggan mengalah,
Tetapi ia tak berani melawan keinginan Ye Kun secara langsung. Tadi, ia mengungkap situasi perusahaan senjata Hanwoo demi melindungi kepentingan Kato Yingjie, tetapi ia tak ingin membuat Ye Kun tak senang. Xia Feng menjabat tangan Ye Siaki dengan lembut. Tuan Ye, Siaki adalah pacar saya. Saya sedang membicarakan bisnis dengan Anda, dan dia memberi saya beberapa nasihat demi kebaikan saya sendiri. Saya ingin dia tinggal bersama saya, jadi tolong biarkan dia tinggal. Sekarang sudah jam kerja dan dia punya pekerjaan yang harus dilakukan, kata Ye Kun. Xia Feng merentangkan tangannya. Kalau kau bersikeras dia pergi, aku tidak perlu tinggal. Karena situasinya sama, aku bisa bicara langsung dengan pabrik militer Thunder Horse. Kurasa Tuan Xia dari pabrik militer Thunder Horse juga punya cara untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Peralatan. Dengan dukungan pacarnya, kesombongan Ye Siaki tiba-tiba membuncah, dan senyum provokatif tersungging di sudut mulutnya. Benar, jika ia menemukan seorang miliarder, ia selalu bisa pindah ke perusahaan Kato Takasuke dan menjadi istri bosnya. Apakah ia masih perlu menyajikan teh dan air untuk Ye Kun seperti pelayan? Ye Kun merasa sangat tidak nyaman, tetapi senyum muncul di wajahnya. Xiaoqi, kamu sangat beruntung telah menemukan pria sebaik Tuan Kato. Baiklah, Xiaoqi, kamu bisa tinggal di sini bersama Tuan Kato. Tuan Kato, mari kita lanjutkan bicara. Baiklah. Xia Feng sangat sopan. Ye Kun melanjutkan, Tuan Kato, saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya punya cara untuk mendapatkan 50 senapan runduk XL2500 sekaligus. Jika Anda memesan dari kami, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan, dan Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Kalau begitu, bagus sekali. Saya bersedia memesan dari Hanwoo Weapon Company, tapi saya ingin melihat senapan Anda. Xia Feng berkata, lagi pula, senapan serbu adalah fokus transaksi ini. Ye Kun tersenyum dan berkata, kebetulan sekali perusahaan kami telah mengembangkan senapan baru dengan kinerja yang sangat canggih. Benarkah? Bagus sekali. Aku ingin melihat senapanmu. Xia Feng tampak cemas. Ye Kun berkata, datang dan lihat sampel senjatanya dalam 7 hari. Mengapa menunggu sampai 7 hari? Karena terlalu canggih, ini menjadi rahasia dagang utama perusahaan kami, kata Ye Kun. Xia Feng tampak sedikit kecewa. Jadi begitu. Baiklah. Aku akan datang dalam 7 hari. Tuan Kato, kapan kira-kira kita bisa menandatangani perintahnya? Tanya Ye Kun ragu-ragu. Xia Feng tertawa dan berkata, Tuan Ye, saya bahkan belum melihat seperti apa senapan Anda, dan Anda ingin saya menandatangani pesanan dengan Anda? Saya bukan pemula di bisnis senjata. Ye Kun berkata, kami adalah produsen senjata ringan terbesar di Tiongkok. Apakah Anda masih khawatir kami akan memeras Anda? Jangan khawatir, Tuan Kato. Anda tidak akan rugi apapun dengan bekerja sama dengan kami. Xia Feng melirik Ye Siaki. Ye Siaki menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Kun mengumpat dalam hati, tetapi berkata, Tuan Kato, begini saja. Saya tidak bisa menunjukkan contoh senjatanya sekarang, tapi saya bisa menunjukkan cetak birunya. Anda orang yang berpengalaman, dan Anda akan tahu betapa canggihnya senapan kami hanya dengan melihat cetak birunya. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Oke, tunjukkan padaku. Aku ahli di bidang ini. Aku bisa menilai kualitas senapan serbu dari cetak biru dan spesifikasinya. Ye Kun berdiri dan berjalan ke sudut, membuka brankas, dan mengambil setumpuk gambar dari sana. Tumpukan gambar itu persis gambar penembakan senapan serbu gale yang Ye Siaki dapatkan dari Wu Bin kemarin. Ye Kun menyerahkan gambar-gambar itu kepada Xia Feng. Xia Feng membolak-balik cetak birunya dan segera berseru penuh semangat, ya Tuhan, siapa yang merancang senapan serbu ini? Dia jenius. Aku yakin begitu selesai dibuat, ini akan menjadi senapan serbu tercanggih di dunia. Sebelum Xia Feng selesai membaca cetak birunya, Ye Kun mengambilnya kembali. Ia berkata dengan bangga, Tuan Kato, sejujurnya, Anda beruntung berada di sini kali ini. Senapan serbu ini pasti akan naik nilainya. Jika Anda menunggu hingga pameran senjata kami selesai dan memesan, sulit untuk mengatakan apakah Anda masih bisa mendapatkan harga yang bagus. Bahkan tidak pasti apakah kami akan menjualnya kepada Anda. Lagi pula, saat itu, prioritas utama kami adalah memenuhi kebutuhan militer kami. Xia Feng tampak sangat ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa Ye Kun sangat pandai berbisnis. Tuan Kato, tolong pikirkan baik-baik. Kesempatan itu ada di depan mata Anda. Jangan salahkan saya jika Anda melewatkannya. Ye Kun terus melobi. Xia Feng berpikir sejenak. Tuan Ye, saya bisa memesan dari Anda, tetapi saya belum melihat contoh senjatanya. Saya memesan ini semata-mata karena saya percaya pada reputasi perusahaan senjata Hanwoo Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan membayar deposit 5 juta, dan kita akan menandatangani kontraknya. Mata uang Cina atau dolar as? Tentu saja itu mata uang Cina. Ye Kun menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Untuk pesanan senilai 200 juta,
Anda hanya membayar deposit sebesar 5 juta yuan Tiongkok. Berdasarkan nilai tukar saat ini, Anda hanya membayar sedikit di atas 800 ribu dolar AS. Itu terlalu sedikit. Bagaimana dengan ini? Anda membayar deposit sebesar 10 juta dolar AS. Selain itu, Anda perlu menyiapkan kualifikasi dan dokumen yang relevan. Xia Feng berkata, 5 juta dolar, tidak lebih. Risikonya terlalu besar bagiku. Ye Xiaqi menyela dan berkata, Tuan Ye, Kato sudah mengalah. Anda juga harus mengalah. Ini akan lebih baik bagi semua orang. Lagi pula, Kato memberikan deposit 5 juta dolar AS tanpa melihat sampel senjatanya. Ini sudah menunjukkan ketulusannya. Hahaha. Ye Kun menunjuk Ye Xiaqi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, demi Xiaqi, saya tidak keberatan. Tuan Kato, kapan Anda bisa menyerahkan materi dan dokumen kualifikasi yang relevan kepada saya? Dan kapan Anda bisa menerima uang muka? Xia Feng menepuk tas kerjanya dan berkata, aku siap. Kita bisa menandatangani kontrak dan mentransfer uangnya sekarang juga. Haha. Kalau begitu, mari kita mulai bicara tentang kontrak kita sekarang. Ye Kun sangat senang. Xia Feng juga tersenyum, senyum yang alami dan ramah. Namun, senyumnya menyembunyikan pisau, yang sangat tajam. Penandatanganan kontrak hanya membutuhkan waktu 1 menit, tetapi negosiasinya memakan waktu beberapa jam, berakhir pukul 5 sore, ketika jam pulang kerja hampir berakhir. Xia Feng menyetorkan uang muka sebesar 5 juta ke rekening perusahaan senjata Hanwoo dan menandatangani kontrak sebagai Kato Takasuke. Senang bekerja dengan Anda. Wajah Ye Kun penuh dengan senyum saat ia berjabat tangan dengan Xia Feng. Xia Feng menjabat tangan Ye Kun dan berkata, senang bekerja sama dengan Anda. Tuan Ye, saya menandatangani kontrak ini demi Xiaoqi. Namun, perlu saya ingatkan bahwa sesuai kontrak, Anda harus mengirimkan 30% barang setelah 1 bulan, 30% lagi setelah 2 bulan, dan seluruh barang paling lambat akhir bulan ketiga. Jika melewati batas waktu, Anda akan dikenakan denda sebesar 50% dari harga pembelian. Jika terjadi masalah kualitas yang serius, Anda akan dikenakan denda 2 kali lipat dari harga pembelian. Ye Kun Hao tidak peduli. Tuan Kato, semuanya sudah tertulis di kontrak. Tidak perlu diingatkan. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus membayar 50% dari total harga pembelian saat barang pertama kali kami kirimkan. Mohon siapkan uangnya terlebih dahulu. Jika Anda melanggar kontrak, Anda juga harus membayar 50% dari total harga pembelian sebagai ganti rugi. Xia Feng berkata, uang bukan masalah. Tuan Ye tenang saja. Apakah Anda masih kekurangan uang, klien Timur Tengah saya? Ye Kun tersenyum, Tuan Kato, sudah malam. Bagaimana kalau saya traktir? Mari kita minum beberapa gelas untuk merayakan keberhasilan kerja sama kita. Ye Xiaqi menyela dan berkata, ayo kita ke Hotel Hilton. Suasananya bagus. Xia Feng berkata, saya ingin sekali pergi, tapi saya harus segera kembali ke Wea. Saya harus menyerahkan kontrak ini kepada klien saya dan berbicara dengannya tentang senapan serbu Shenwu. Tahukah Anda, tadi saat saya sedang di kamar mandi, klien saya menelepon untuk menanyakan situasi saya. Mungkin lain kali, saya akan menjamu Anda. Begitukah? Terserah kamu saja. Perintah itu sudah diterima, dan Ye Kun tidak perlu terlalu antusias lagi. Ye Xiaqi, di sisi lain, tampak kecewa. Kato, kapan kamu akan kembali? Xia Feng berkata, saya mungkin akan berada di sana selama 3 minggu. Ah, lama sekali. Ye Xiaqi merasa tidak enak. Xia Feng menghampiri Ye Xiaqi, merangkulnya, dan berbisik di telinganya, aku enggan meninggalkanmu, tapi seorang pria harus memprioritaskan karirnya. Aku harus bertanggung jawab kepada klienku. Selain itu, jika kau tetap di sini, kau bisa membantuku memantau status produksi perusahaan senjata Hanwoo dan memberikanku informasi yang tepat waktu. Ye Xiaqi sangat enggan, namun dia tetap mengangguk. Xia Feng menambahkan, jangan khawatir. Setelah kesepakatan ini selesai, kau akan mengundurkan diri dari perusahaan persenjataan Hanwoo dan bekerja denganku. Senyum mengembang di bibir Ye Xiaqi. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah itu, ia memeluk wajah Xia Feng dan menciumnya dengan manis. Kali ini, Xia Feng sama sekali tidak mundur dan sangat terlibat. Ia bahkan berinisiatif memasukkan lidahnya ke dalam mulut Ye Xiaqi dan menciumnya. Kaki Ye Xiaqi lemas, dan ia pun terkulai dalam pelukan Xia Feng. Tatapannya seolah ingin meluluhkan Xia Feng dan melahapnya bagai sebotol agendas. Ya, Ye Kun tidak tahan lagi menontonnya. Xia Feng dan Ye Xiaqi kemudian berpisah. Ye Xiaqi tersipu dan menghindari tatapan Ye Kun. Xia Feng berkata dengan agak canggung, itu saja, selamat tinggal, sampai jumpa 3 minggu lagi. Setelah itu, ia meninggalkan kantor Ye Kun sambil membawa tas kerjanya. 3 minggu kemudian, pameran senjata dalam negeri telah dimulai, dan sudah waktunya baginya untuk menutup jaring. Malam musim dingin datang lebih awal. Padahal baru lewat pukul 5,
Langit sudah gelap gulita. Ribuan lampu kota sudah menyala terang, berkilauan bak Bima Sakti. Sebuah Ferrari FF merah melaju kencang di jalan. Saat itu sedang jam sibuk, dan bahkan supercar pun tak mampu menyaingi sepeda listrik. Setengah jam kemudian, Xia Feng mengemudikan Ferrari FF-nya ke tempat parkir bawah tanah. Ketika ia keluar, ia bukan lagi Kato Takasuke, melainkan Xia Feng. Bahkan pakaiannya pun telah berganti. Tak ada jejak Kato Takasuke yang tersisa di tubuhnya. Xia Feng naik taksi ke rumah Shen Tutianyin. Di dalam taksi, ia membuka ponselnya yang lain. Ada beberapa panggilan tak terjawab, semuanya dari Shen Tutianyin. Kenapa kau meneleponku berkali-kali? Apa ada yang ingin kau bicarakan? Pikir Xia Feng sambil menelepon balik. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Shen Tutianyin terdengar dari telepon. Suamiku, apa kesibukanmu 2 hari ini? Aku meneleponmu, tapi teleponmu tidak aktif. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Hati Xia Feng melunak. Urusan bisnis tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Aku akan bicara denganmu saat aku pulang. Oke? Baiklah, aku akan menunggumu di rumah untuk makan malam. Sampai jumpa. Suara Shen Tutianyin terdengar sangat lembut dan dia menutup telepon. Xia Feng berpikir dalam hati, aku kasihan padanya, tapi aku tidak bisa hanya melihat Rui melompat dari gedung, kan? Hei, satu-satunya cara agar aku tidak terlalu merasa bersalah adalah dengan memperlakukannya dengan lebih baik. Dia merasa bersalah tentang hubungannya dengan Jiang Rui. Namun, dia merasa nyaman dengan hubungannya dengan Yeshiaki. Sama sekali tidak merasa bersalah. Tadi malam, jika dia ingin tidur dengan Yeshiaki, itu akan mudah, tetapi dia lebih suka menggunakan mainan untuk menggantikan dirinya daripada menyentuh Yeshiaki, yang sudah cukup untuk membuktikan perasaannya. Jiang Rui merupakan pengecualian karena hanya ada satu Jiang Rui di dunia ini. Sekembalinya ke rumah, Shen Tutianyin membukakan pintu untuk Xia Feng dan memberinya sepasang sandal. Ia sama sekali tidak sombong, melainkan lembut, sungguh seorang istri yang berbudi luhur. Sepulang kerja, ia merawatnya dengan penuh perhatian, memberinya kehangatan rumah. Shen Turen sedang menonton TV di ruang tamu. Tanpa menunggu Xia Feng menyapanya, ia berkata, Feng Zi sudah kembali. Ayo makan malam. Malam ini, kita berdua akan minum-minum. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan minum beberapa minuman bersama ayah. Shen Tutianyin berpura-pura tidak senang, kalian berdua langsung minum begitu bertemu. Kalian jadi seperti kendi anggur. Shen Turen tertawa dan berkata, itu cuma kendi anggur. Pria mana sih yang tidak suka minum? Shen Tutianyin mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berkata, kurangi minum. Hari ini masa kritisku. Masa bahaya? Xia Feng tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, apakah kamu mengalami masalah? Shen Tutianyin mencubit Xia Feng pelan dan berkata dengan kesal, dasar bodoh. Kau bahkan tidak tahu tentang menstruasi wanita yang berbahaya. Ini hari ketiga setelah menstruasi. Kalau kita berhubungan seks hari ini, hari itu adalah hari yang paling mudah untuk hamil. Xia Feng, kata-kata ini, yang diucapkan Shen Tutianyin, memiliki daya pikat yang unik. Hati Xia Feng tergelitik dan bergetar, dan ia tak sabar untuk masuk ke kamar bersamanya dan bercinta. Seolah mendengar suara gaduh, Shen Turen pun mengubah nadanya, haha, lupakan saja, perutku sedang tidak enak hari ini. Feng Zi, ayo minum lagi lain hari, lupakan saja hari ini. Baiklah, seperti katamu, ayah. Xia Feng langsung setuju. Makan malam dimulai dan diakhiri dengan suasana santai dan ceria. Pelayan membersihkan piring-piring, dan Shen Turen melanjutkan menonton TV. Bahkan tidak bergabung dengan Xia Feng untuk minum teh atau mengobrol. Ia bertekad menciptakan kesempatan bagi Xia Feng dan Shen Tutianyin untuk bertemu. Di keluarga ini, ia adalah orang yang paling ingin memiliki cucu. Keinginan untuk memiliki cucu hampir menjadi obsesi. Xia Feng mengikuti Shen Tutianyin ke kamarnya. Shen Tutianyin mencium Xia Feng dan berbisik, aku akan menyalakan air mandi. Xia Feng menghentikannya dan berkata, Tianyin, mengapa kamu tidak bertanya padaku apa yang kulakukan 2 hari terakhir ini? Shen Tutianyin berkata, kamu punya urusan sendiri. Aku tidak bisa bertanya tentang semuanya. Kalau aku begitu, kamu akan merasa aku terlalu ketat dan tidak ada ruang untukmu. Xia Feng merasa sedikit bersalah. Tianyin, aku. Shen Tutianyin menempelkan jari di antara bibir Xia Feng. Suamiku, kau orang yang istimewa. Semua yang kau lakukan untuk negara ini adalah rahasia negara. Kau tak perlu menceritakan semuanya padaku. Betapa perhatian, lembut dan pedulinya. Shen Tutianyin yang menjadi istrinya benar-benar berbeda dari Shen Tutianyin sebelumnya. Melalui percakapan ini, Xia Feng juga menyadari betapa ia menghargai hubungan antara dirinya dan Shen Tutianyin, serta keluarga mereka. Ia menerima segala sesuatu tentang Shen Tutianyin dengan lapang dada dan lembut. Xia Feng mencium jari-jari ramping Shen Tutianyin yang terselip di antara bibirnya. Kemudian, sambil menggenggam jari-jari halus Shen Tu, ia berkata dengan lembut, Tianyin,
Menikahimu sungguh merupakan hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Shentu Tianyin tersenyum tipis, sedikit malu, tetapi lebih terlihat bahagia. Xia Feng menambahkan, ini sebenarnya bukan tentang Biro 101. Ini tentang pabrik militer Thunder Horse. Ada yang salah dengan pabrik amunisi Anda? Apa yang bisa saya bantu? Xia Feng berkata, tidak perlu, aku sudah hampir menyelesaikannya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Xia Feng bertanya, apakah kamu masih ingat Ye Kun dan Mu Jianfeng? Shentu Tianyin mengangguk. Tentu saja aku ingat. Apa mereka mengganggumu lagi? Xia Feng tersenyum dan berkata, mereka menyewa 2 mata-mata industri di pabrik saya untuk mencoba menghentikan saya menghadiri pameran senjata domestik, jadi saya. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Tunggu, aku bingung. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Kamu bilang kamu memberi mata-mata perusahaan itu cetak biru senapan serbu Gale, dan cetak birunya asli. Lalu kamu berpura-pura menjadi pedagang senjata Jepang dan pergi ke perusahaan senjata Hanu untuk memesan, dan bahkan memberikan deposit 5 juta. Suamiku, apa kamu yakin kamu melakukan hal yang benar? Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja aku yakin. Mu Jianfeng dan Ye Kun telah menghalangi perkembangan pabrik militer Thunder Horse dan telah mempermainkanku lebih dari sekali. Aku lelah dengan pertahanan pasif. Kali ini aku akan mengambil inisiatif dan menggali lubang besar untuk mereka masuki. Shentu Tianyin sedikit mengangkat sudut mulutnya. Aku masih tidak mengerti. Ye Kun menggunakan cetak biru asli untuk membuat senapan serbu Gale asli. Ada apa denganmu? Xia Feng tertawa dan berkata, cetak biru yang diterimanya kehilangan bagian terpenting. Tanpa bagian itu, senapan serbu yang diproduksi oleh perusahaan senjata Hanwu sesuai dengan cetak biru itu akan menjadi lelucon. Ah, jadi begitu. Kau licik sekali. Kau bahkan bisa membodohiku. Shentu Tianyin meninju Xia Feng, tetapi dalam hatinya ia merasa bangga pada Xia Feng. Kalau aku bisa menipumu saja, apalagi Ye Kun, si licik itu. Itulah sebabnya aku memberikan cetak birunya kepada Ye Kun, bukan Mu Jianfeng. Mu Jianfeng terlalu licik dan tidak mudah ditipu, kata Xia Feng. Shentu Tianyin memeluk pinggang Xia Feng dan berkata, ingatlah, siapapun lawanmu, kau tidak berjuang sendirian. Aku istrimu. Lawanmu adalah lawanku, dan musuhmu adalah musuhku. Xia Feng sangat tersentuh dan mencium bibir Shentu Tianyin. Semenit kemudian, Shentu Tianyin tersipu dan terengah-engah, aku akan menyalakan air mandi terlebih dahulu. Xia Feng menggendongnya di pinggang dan berjalan menuju tempat tidur. Nanti kita mandi, ya? Shentu Tianyin sudah menyadari apa yang akan terjadi. Ia memejamkan mata dan mengangguk malu-malu. Malam berikutnya ditakdirkan tidak akan damai. Gedung markas besar perusahaan senjata Hanwu, kantor ketua. Ye Xiaqi meletakkan secangkir teh yang telah diberi air liur di meja Ye Kun, lalu pergi ke ruang luar, mengambil ponselnya, dan menelepon Kato Yingjie. Sayangnya, ponsel Kato Yingjie sedang tidak aktif dan ia tidak bisa menghubunginya. Kenapa ponselnya mati? Sekalipun dia di UEA, dia tidak keberatan dengan panggilan jarak jauh internasional, kan? Apa ada sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya? Ye Xiaqi penuh dengan tebakan dan suasana hatinya menjadi tertekan. Wanita seperti dia tak akan pernah benar-benar jatuh cinta pada seorang pria. Yang ia pedulikan hanyalah uang Kato Tosuke dan apa yang bisa ia dapatkan darinya. Ya. Ye Kun muncul di pintu dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Kenapa? Pacarmu tidak menjawab teleponmu? Ye Xiaqi sedikit tertegun. Tanpa menoleh ke arah Ye Kun, ia tiba-tiba berkata ke telepon yang tak seorang pun menjawab. Kato, di sana sangat berangin dan berdebu. Hati-hati saat mengemudi. Sebaiknya siapkan masker debu dan kenakan saat berada di luar ruangan. Aku baik-baik saja. Kau baik sekali peduli padaku. Baiklah, aku akan menunggumu kembali. Kini giliran Ye Kun yang tercengang. Ia mengira Kato Yingjie hanya mempermainkan Ye Xiaqi, tapi tak disangka mereka berdua ternyata benar-benar melakukan hal seperti itu. Ye Xiaqi meletakkan ponselnya dan kembali menatap Ye Kun. Tuan Ye, ada yang bisa saya bantu? Ye Kun tertawa datar. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa orang Jepang tidak bisa diandalkan. Kalau dia benar-benar memperlakukanmu dengan baik, kau boleh saja bersamanya. Tapi kalau dia hanya ingin mempermainkanmu, aku beri nasihat jangan lakukan hal bodoh. Ye Xiaqi merasa sangat tidak nyaman. Tuan Ye, apa yang ingin Anda katakan? Ye Kun mencibir. Apa kau tidak mengerti maksudku? Kau dari perusahaan senjata Hanwuku. Selama kau bekerja di sini, kau harus berhati-hati dan jangan mengkhianatiku. Tuan Ye, Anda. Wajah Ye Xiaqi memerah. Ia ingin membantah, tetapi langsung kehilangan keberaniannya. Saat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk memikirkannya. Kato Yingjie bahkan tidak menjawab teleponnya. Jika Kato Yingjie benar-benar hanya mempermainkannya, sungguh bodoh jika ia berbalik melawan Ye Kun. Ye Kun berkata dengan dingin,
Jika bukan karena kontribusimu dalam memberiku cetak biru pabrik militer Thunder Horse, aku pasti sudah memecatmu berdasarkan kinerjamu kemarin. Ye Xiaqi buru-buru berdiri dan tersenyum. Tuan Ye, lihat apa yang Anda katakan. Saya loyal. Kalau tidak, saya tidak akan membawa Kato Yingjie ke perusahaan senjata Hanwu untuk memesan. Lagi pula, Anda tidak bisa menulis dua karakter Ye dengan satu goresan. Kita ini saudara dekat. Ekspresi Ye Kun sedikit melunak, dan ia berjalan menuju mejanya. Leherku kaku tadi malam. Pijat aku. Tidak sopan. Ye Xiaqi mengumpat dalam hati, tetapi senyum menawan muncul di wajahnya. Baiklah, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Ye. Ye Kun duduk di kursi eksekutif berbahan kulit dan menurunkan sandarannya, mengubahnya menjadi kursi malas. Ye Xiaqi berdiri di belakangnya, menawarkan pijatan. Area dadanya yang montok menjuntai, bergoyang tepat di atas kelopak matanya. Terkadang, area dadanya bahkan jatuh, mengenai kepala Ye Kun. Jari-jari lembut, area dada lembut, dan aroma harum seorang wanita memenuhi hidung Ye Kun. Suasana hatinya sangat baik, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Saat ini, ia teringat seseorang, Xia Feng. Orang itu mungkin masih bermimpi mengalahkanku lagi di pameran senjata dan mendapatkan pesanan besar dari militer? Haha, yang menantimu adalah gugatan pelanggaran, dan aku akan melihatmu sambil tersenyum, pikir Ye Kun dalam hati. Tuan Ye, apakah Anda merasa lebih baik? Tanya Ye Xiaqi dengan nada menyanjung. Ye Kun tersenyum, mengulurkan tangan dan memeluk bokong Ye Xiaqi, yang terasa montok, lembut, dan sangat elastis. Tuan Ye, Anda. Ye Xiaqi sangat panik. Ia meronta, tetapi tangan Ye Kun mengikatnya seperti tali, mencegahnya pergi. Ye Kun tersenyum dan berkata, Xiaoqi, apa kau tidak mengerti perasaanku padamu? Lebih baik kau mengikutiku daripada mengikuti orang Jepang itu. Aku bisa memberimu keuntungan nyata. Orang Jepang itu hanya menipu perasaanmu dan mempermainkanmu. Ye Xiaqi ragu-ragu. Ye Kun melanjutkan, coba pikirkan. Aku bisa memberimu promosi dan kenaikan gaji kapan saja. Lagi pula, perumahan kesejahteraan perusahaan akan segera dialokasikan. Aku bisa memberimu rumah seluas 200 meter persegi. Kau tahu, itu bernilai jutaan. Bisakah orang Jepang itu memberimu ini? Jangan percaya kebohongannya. Tunjangan hanya dianggap tunjangan jika kau mendapatkannya. Tuan Ye, saya. Hati Ye Xiaqi benar-benar kacau. Ia memikirkan wajah tampan Kato Takasuke, rumah besar, gaji tahunan $1.000.000, dan bawahan yang selalu siap sedia melayaninya. Tangan Ye Kun tanpa sengaja menyelinap ke rok oel Ye Xiaqi. Napas Ye Xiaqi tersengal-sengal. Ia diam-diam berpikir dalam hati Ye Kun punya istri dan anak. Dia tidak bisa menceraikan istrinya dan bersamaku. Paling-paling, dia bisa menafkahiku dan membiarkanku menjadi simpanannya. Kato Yingjie tidak ada di sini. Jadi kenapa aku tidak setuju? Aku bisa mendapatkan keuntungannya dulu, lalu menunggu Kato Yingjie kembali. Jika Kato Yingjie benar-benar hanya mempermainkanku, aku tidak akan rugi apa-apa. Kenapa aku harus menaruh semua telurku dalam satu keranjang? Memikirkan hal ini, Ye Xiaqi tidak lagi menolak tangan kotor di balik roknya. Sikapnya pun jelas. Ia berkata dengan setengah hati, Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukan ini. Jangan lakukan ini. Ye Kun sudah jago mempermainkan wanita. Ye Xiaqi tidak menghindar atau mundur, tapi gadis itu terus menolak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Ye Xiaqi? Bahkan, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menarik Ye Xiaqi, memeluknya, lalu mencium dan menggigitnya. Tidak, seseorang akan melihat kita. Ye Xiaqi berpura-pura melawan, tetapi tubuhnya berusaha menyenangkan Ye Kun, menyenangkannya dengan cara yang unik seorang wanita. Bagaimanapun, ini kantor, dan Ye Kun tak berani melakukan apapun di sini, betapapun cemasnya dia. Namun, dia punya tempat untuk menyelesaikan sesuatu. Dia berdiri dan mencoba menggendong Ye Xiaqi ke ruang tamu, tetapi setelah 2 kali mencoba, dia tidak berhasil. Dia kemudian menyeret Ye Xiaqi ke ruang tamu. Ye Xiaqi setengah hati menolak, tetapi dia membiarkan dirinya ditelanjangi dan melakukan apapun yang diinginkannya. Tepat saat keduanya bercinta di ruang tamu, kamera lubang jarum yang disembunyikan di rak buku di ruang tamu merekam semua yang terjadi. Xia Feng menggunakan lounge ini kemarin, dan dia juga pemilik kamera lubang jarum ini. Beberapa menit kemudian, Ye Kun dan Ye Xiaqi keluar dari ruang tunggu. Ketika Ye Xiaqi memunggungi Ye Kun, wajahnya penuh penghinaan. Ye Kun merasa puas dan rileks sekujur tubuhnya. Saat itu, Mu Jianfeng muncul di pintu kantor. Ia melirik Ye Kun, lalu Ye Xiaqi. Saat itu, ia melihat celana Ye Kun terbuka, dan rona merah masih tercetak di pipi Ye Xiaqi. Ia tanpa mengerti apa yang baru saja mereka berdua lakukan, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Guru, mengapa Anda ada di sini? Ye Kun berinisiatif untuk menyapanya. Kau tahu kenapa aku datang?
Kalau aku tidak datang, apa kau akan meneleponku? Tanya Enyu Jianfeng ringan. Ye Kun sedikit tertegun. Ia mendengar nada ketidakpuasan dalam nada bicara Enyu Jianfeng. Dan ia menebak dalam hatinya mengapa Enyu Jianfeng datang ke sini. Nona Ye, silakan pergi sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ketua Ye, kata Enyu Jianfeng. Baiklah, Tuan Enyu, Tuan Ye, kalian ngobrol pelan-pelan saja. Saya keluar sebentar. Ye Siaki meninggalkan kantor. Sambil berjalan, ia menarik-narik rok pendek dan celana dalamnya. Ye Kun berkata, Guru, mari kita masuk ke ruang tamu dan bicara. Enyu Jianfeng mengangguk dan mengikuti Ye Kun ke ruang tunggu. Guru, saya tahu kenapa Anda di sini. Saya baru saja mau memanggil Anda. Begitu duduk, Ye Kun langsung ke intinya. Berbicara dengan lantang menunjukkan ketulusan. Jika Enyu Jianfeng yang mengatakannya, pasti tidak ada ketulusan sama sekali. Enyu Jianfeng tampak tidak menghargainya. Ye Kun, akulah yang membantumu sampai ke titik ini. Kau seharusnya tidak melupakan asal-usulmu. Kau menandatangani kontrak senilai 200 juta kemarin, dan itu untuk senapan serbu Shenwu yang kita kembangkan bersama. Kau bahkan tidak memberitahuku tentang ini. Kau benar-benar menghancurkan hatiku, seorang veteran. Guru, yang Anda katakan itu. Wajah Ye Kun tampak malu. Guru, saya sudah menandatangani kontrak dengan orang Jepang itu kemarin dan pulang kerja. Saya tidak ingin mengganggu Anda, jadi saya memutuskan untuk menelepon Anda hari ini. Saya baru saja akan menelepon ketika Anda datang. Apa masalahnya sedikit terlambat? Baiklah, aku percaya padamu. Enyu Jianfeng berkata dengan tenang, katakan padaku, apa yang akan kau lakukan? Ye Kun berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Guru, Anda harus mengambil keputusan dalam hal ini. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Sudahkah Anda memeriksa identitas orang Jepang itu dan kualifikasi perusahaannya? Tanya Enyu Jianfeng. Kami sudah memeriksanya. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki dan memverifikasinya kemarin, dan tidak ada masalah. Pria Jepang itu bernama Kato Takasuke, dan dia berasal dari Hokkaido. Dia mendaftarkan perusahaan perdagangan internasional di UEA, yang bergerak di bidang senjata, minyak mentah, dan lainnya. Kekuatan finansial perusahaannya juga sangat baik, kata Ye Kun. Siapa kliennya? Guru, Anda tahu betapa kacaunya Timur Tengah. Lagi pula, ini klien orang lain. Ini rahasia dagang. Anda tidak bisa mengetahuinya bahkan jika Anda mau. Enyu Jianfeng mengangguk. Asalkan perusahaan dan uangnya baik-baik saja, tidak apa-apa. Sepertinya kamu cukup teliti. Oke, kamu bisa mengerjakan pesanan ini. Tapi kamu tahu maksudku. Ye Kun tersenyum. Guru, saya mungkin melupakan siapapun, tetapi saya tidak akan melupakan Anda. Jangan khawatir, senapan serbu Shenwu dikembangkan melalui kolaborasi antara Anda dan saya, dipimpin oleh para peneliti dari kedua perusahaan. Baik itu pesanan militer maupun pesanan internasional, kami akan membaginya sesuai kesepakatan sebelumnya. Perusahaan senjata Hanu mendapat 6, dan grup industri Shenzhou mendapat 4. Soal penghargaan, itu pasti akan selalu menjadi milik Anda. Enyu Jianfeng akhirnya tersenyum. Bagus. Aku memang pantas melatihmu. Setelah jeda, ia tiba-tiba berkata, Kun, resleting celanamu. Ye Kun menunduk dan wajahnya tiba-tiba berubah sewarna hati. Enyu Jianfeng berkata perlahan, Kun, kamu boleh bersenang-senang, tapi jangan sampai ketahuan. Lagi pula, kita semua pejabat publik, dan pemeriksaannya sekarang sangat ketat. Jangan sampai ada yang salah. Ye Kun berkata dengan tergesa-gesa, saya akan memperhatikan. Guru, ini hanya untuk bersenang-senang, tidak akan terjadi apa-apa. Pemandangan ini juga tertangkap sepenuhnya oleh kamera lubang jarum yang tersembunyi di rak buku. Kato Takasuke menghilang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghubunginya. Namun, hilangnya Kato Takasuke tidak berdampak pada produksi Hanu Weapon Company. Ye Kun yakin bahwa meskipun Kato Takasuke dibunuh oleh teroris di Timur Tengah, Hanu Weapon Company tidak akan rugi sepeser pun, melainkan akan mengantongi uang jaminan sebesar 5 juta dolar. Senapan serbu Shenwu yang mereka produksi tidak perlu khawatir dengan pesanan militer, sehingga ia tidak perlu khawatir dengan penjualan. Terlebih lagi, jika Kato Takasuke mengalami kecelakaan, Ye Siaki, si pemuda itu, akan menjadi miliknya. Jadi, apa yang perlu ia khawatirkan? Shenzhou Industrial Group memproduksi beberapa aksesori untuk Hanu Ordnance Company, yang kemudian memproduksi dan merakitnya. Senapan serbu Shenwu keluar dari jalur produksi satu demi satu, dengan hasil produksi yang menakjubkan. Situasi serupa terjadi di pabrik militer Thunder Horse, tempat beberapa lini produksi beroperasi dengan kapasitas penuh, memproduksi senapan serbu Gale. Kapasitas produksi Thunder Horse jauh lebih rendah daripada Hanu Weaponry Company. Belum lagi Shenzhou Industrial Group, yang menyediakan dukungan dan memproses beberapa komponen untuk Hanu Weaponry Company.
Meskipun Thunder Horse juga memiliki dua basis produksi yang memproses komponen untuk pabrik militer, kapasitas produksinya tentu saja tidak sebanding dengan Shenzhou Industrial Group. Namun, meskipun memiliki cetak biru dan senjata yang sama, senapan serbu Shenwu yang diproduksi oleh Hanwha Arms Company tidak memiliki peredam kejut yang krusial. Sejauh ini, hanya Xia Feng dan Shen Tianyin yang mengetahui hal ini. Seminggu kemudian, malam. Tepat setelah makan malam, Xia Feng berdiri dan berkata, "Tianyin, aku akan keluar sebentar." Shen Tianyin bertanya, "Mau kemana kamu selarut ini? Kembali ke pabrik militer? Kalau kamu mau pulang, aku ikut." Karena mereka telah lama menikah, Shen Tianyin menjadi semakin bergantung pada Xia Feng. "Silakan, silakan. Kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga," kata Shen Tui, yang sedang makan di meja yang sama. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Ayah, panggil aku kalau ayah butuh sesuatu." "Silakan, silakan. Apa yang bisa terjadi padaku?" "Tidak apa-apa," kata Shen Turen sambil tersenyum. Xia Feng mengajak Shen Tianyin keluar. Saat Shen Tianyin hendak mengambil mobil, Xia Feng menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu menyetir. Kita panggil taksi saja. Kamu pulang sendiri, dan aku juga punya mobil." "Kenapa kamu panggil taksi?" tanya Shen Tianyin bingung. Xia Feng merangkul bahunya saat mereka berjalan menuju gerbang kompleks perumahan, sambil berkata, "Aku sebenarnya tidak akan kembali ke pabrik militer. Aku akan mengurus bisnis." "Urusan apa? Apakah pantas kalau aku ikut?" Xia Feng berkata, "Pabrik militer Thunder Horse telah memproduksi senapan serbu Gale selama seminggu, dan perusahaan persenjataan Hanwha juga telah memproduksinya selama seminggu. Ada sesuatu yang harus saya tangani, kalau tidak, lubang yang saya gali akan tertutup. Bukankah kamu dan Ye Kun menandatangani kontrak?" "Aku sudah menandatangani kontrak dengan Ye Kun, tapi dia baru jatuh satu kaki. Aku ingin seluruh tubuhnya jatuh ke dalam lubang itu." Shen Tianyin menepuk Xia Feng pelan. "Kalau kamu punya rencana, langsung saja ceritakan. Jangan terus-terusan menebak. Aku hampir mati karena cemas, dan kamu masih tersenyum di sini." Xia Feng tersenyum. "Begini. Setiap senjata yang keluar dari jalur produksi harus melalui banyak uji, seperti lintasan, laju tembakan, dan jangkauan. Biasanya butuh waktu seminggu untuk menyelesaikan uji ini. Perusahaan senjata Hanwha menggunakan cetak biru saya untuk memproduksi senapan serbu Shenwu. Tetapi senapan itu kekurangan peredam kejut yang krusial, sehingga kinerjanya sangat tidak stabil. Tidak akan ada masalah dengan uji pertama atau kedua, tetapi pasti akan ada masalah dengan uji ketiga. Saya punya informan, dan departemen teknis mereka baru saja menyelesaikan uji ketiga hari ini, dan ada masalah." Shen Tianyin begitu cerdik sehingga ia langsung menebak apa yang dipikirkan Xia Feng. "Apakah kamu khawatir Ye Kun akan berhenti memproduksi senapan serbu Shenwu setelah dia mengetahuinya?" Xia Feng mengangguk. "Inilah masalah yang ingin kupecahkan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Kalau mereka menemukan masalah dalam pengujian mereka, mereka pasti akan sadar telah ditipu," kata Shen Tianyin. "Ye Kun itu orang yang sangat licik, apalagi Mu Jianfeng, yang beberapa kali lebih pintar darinya. Kau menggali jebakan ini dan membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Tapi itu sudah cukup bagus. Kau tak bisa menggoyahkan Hanwha Weaponry Company dan Shenzhou Industrial Group. Lagi pula, mereka kan perusahaan besar milik negara. Tunggu saja. Aku akan membuat mereka semua jatuh ke lubangku," kata Xia Feng. Shen Tianyin merasa tidak puas dan mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Xia Feng. "Kau membuatku penasaran lagi. Kau hanya tahu cara menindasku." Xia Feng hanya tersenyum dan memeluk Shen Tianyin saat mereka berjalan keluar dari komunitas. Saat taksi melaju kencang di jalan, Shen Tianyin menyandarkan kepalanya yang lembut di bahu Xia Feng. Diam-diam mengamati profilnya dengan senyum manis di bibirnya. Ia senang, ini pertama kalinya Xia Feng mengajaknya keluar untuk hal-hal buruk. Ia merasa penasaran dan gembira, namun sama sekali tidak khawatir. Di samping Xia Feng, ia merasa seperti wanita paling aman di dunia. Lebih dari setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan sebuah hotel. Xia Feng membayar ongkosnya, dan Shen Tianyin keluar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di tengah jalan, lalu berhenti mendadak di depan Xia Feng dan Shen Tianyin. Roda depan sepeda motor itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari celana Xia Feng. Pengendara sepeda motor itu melompat dari motor dan melepas helmnya, memperlihatkan wajah yang lebih halus dan cantik daripada kebanyakan wanita. Namun, ia juga memiliki jakun yang menonjol, dan ia adalah seorang pria sejati. Pengendara sepeda motor itu adalah Qin Xiang. Qin Xiang melepas ranselnya dan melemparkannya ke Xia Feng, sambil menyapa Shen Tianyin, "Kakak ipar, selamat malam." "Halo, Qin Xiang." Shen Tianyin sudah lama akrab dengan beberapa tokoh penting di sekitar Xia Feng. Qin Xiang memutar matanya ke arah Xia Feng lagi. "Kau benar-benar bodoh. Kenapa kau membawa adik iparmu ke sini untuk hal seperti ini?" Xia Feng berkata, "Aku membawanya keluar untuk bersantai."
Lagi pula, dia hanya orang biasa, tidak ada bahaya. Setelah jeda, ia menambahkan, ngomong-ngomong, apakah targetnya sudah muncul? Baru saja masuk, kata Qin Xiang dengan seringai di wajahnya. Kamu awasi di luar, Tianyin dan aku akan masuk. Xia Feng membawa Shentu Tianyin ke lobi hotel. Qin Xiang memperhatikan Xia Feng dan Shentu Tianyin berjalan memasuki hotel. Setelah jeda yang lama, ia akhirnya berbicara. Awalnya peran ini ditujukan untukku, tapi sekarang peran ini milik Shentu Tianyin. Apa dia mencoba melatih Shentu Tianyin untuk menjadi pasangan suami istri? Dia seorang miliarder, bukankah itu pantas? Dalam kasus ini, Shentu Tianyin tidak dapat mendengar apapun. Beberapa menit kemudian, Xia Feng dan Shentu Tianyin naik lift ke lantai 8. Ia mengeluarkan kartu kamar dari ranselnya dan membuka pintu sebuah ruangan. Kamar ini dipesan sejak pagi, dan ada laptop di meja samping tempat tidur di kamar. Xia Feng membuka monitor dan menyalakan laptopnya, dan gambar ruangan lain tiba-tiba muncul di monitor. Melihat gambar di monitor, wajah Shentu Tianyin memerah karena malu. Lalu dia berbalik dan berhenti menonton. Di monitor, seorang pria gemuk dan berat tengah menekan seorang wanita muda, melakukan sesuatu yang memalukan. Pria ini adalah target Xia Feng, Zheng Su, yang bertanggung jawab atas pengujian senjata di Departemen Teknis Perusahaan Senjata Hanwu. Ia adalah seorang direktur di perusahaan senjata Hanwu. Wanita itu sangat cantik, bertubuh seksi, dan sangat pandai menyenangkan pria. Namanya Zhang Yinging, dan ia dibawa ke sini oleh Qin Xiang. Seminggu yang lalu, Zhang Yinging bertemu Zheng Su. Mereka pasangan yang serasi, bagaikan api yang berkobar. Mereka makan malam di hotel ini pada hari pertama mereka. Tentu saja, Zhang Yinging juga sudah memesan kamar. Dalam rencana Xia Feng, tugasnya sederhana merayu Zheng Su, tidur dengannya, dan merekamnya. Kamu, Shentu Tianyin membalikkan badannya menghadap buku catatan dan menatap Xia Feng dengan heran. Kamu sudah merencanakan semua ini seminggu yang lalu? Xia Feng berkata, bukan seminggu yang lalu, tapi 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu, Xia Feng menemukan bahwa Hanwei Aponri dan Shenzhou Industrial Group telah menyewa mata-mata korporat di pabrik militer Leima. Untuk membalas dendam, ia membutuhkan rencana yang komprehensif. Ia mendaftarkan perusahaan di UEA, menawarkan Ye Xiaqi kesempatan untuk merayunya dengan ketampanan dan uang, dan memanfaatkan kecantikannya untuk memanipulasi Zheng Su, kepala pengujian senjata di Hanwei Aponri. Ia telah menghitung dan merancang langkah-langkah penanggulangan untuk semua skenario potensial yang akan muncul. Rencana itu sangat luas dan rumit, dan dengan kemampuan otaknya saat ini, menyusunnya akan sesulit menulis artikel. Shentu Tianyin tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, kamu pintar sekali. Aku berharap anak-anak kita sepintar kamu. Apakah itu mungkin? Kata Xia Feng. Hah? Shentu Tianyin mengerutkan bibirnya. Apa maksudmu? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku sangat pintar, dan kamu juga sangat pintar. Tentu saja anak kita akan lebih pintar dari kita berdua. Shentu Tianyin juga tersenyum. Jika Xia Feng tidak memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dia benar-benar ingin memiliki anak bersamanya sekarang, yang akan lebih pintar daripada mereka berdua. Di monitor laptop, Zheng Su telah menyelesaikan penaklukannya dan berbaring lelah di tempat tidur. Zhang Yinging menarik selimut menutupi dirinya dan Zheng Su. Lalu berkata dengan genit, Kakak Zheng, kapan kau akan menceraikan istrimu? Kau tidak sedang mencoba menipuku agar tidur denganmu, kan? Kukatakan padamu, kalau kau berbohong padaku, aku akan melompat dari gedung tempat kerjamu dan mati di depanmu. Zheng Su berkata dengan lemah, sayangku, bagaimana bisa secepat ini? Beri aku waktu lagi, dan aku pasti akan menceraikan istriku. Kalau begitu, tuliskanlah surat jaminan kepadaku, yang menyatakan bahwa kamu akan menceraikan istrimu. Surat jaminan seperti apa yang ingin Anda tulis? Kamu gak mau nulis, kan? Besok aku ke tempat kerjamu dan lompat dari gedung untuk nunjukin gimana caranya mati. Zhang Yinging bertingkah seperti pahlawan wanita yang suci, dan mengeluarkan setumpuk kertas A4 dan pulpen gel dari meja samping tempat tidur. Maksudku, jaminan apa yang mau kamu tulis? Nanti kalau aku dapat gaji bulan ini, aku beliin kamu kalung emas. Kamu setuju, kan? Oh. Zhang Yinging menangis terseduh-seduh. Waktu kau menginginkanku, kau bilang semua hal baik dan aku percaya padamu. Tapi setelah tidur denganmu, kau bahkan tidak menulis surat jaminan. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan mati sekarang juga untuk menunjukkannya padamu. Zhang Yinging ingin bangun dari tempat tidur. Zheng Su memeluknya erat dan melunak. Baiklah, bolehkah aku menulisnya? Zhang Yinging akhirnya menyeka air matanya dan berkata, kalau begitu tulislah. Zheng Su menggertakkan giginya dan menulis surat jaminan di selembar kertas A4, berjanji untuk menceraikan istrinya dan menikahi Zhang Yinging. Sambil memegang surat jaminan, Zhang Yinging mendekap wajah tembam Zheng Su dan menciumnya. Suamiku, kamu baik sekali. Istirahat dulu. Aku minum pil lagi.
Zheng Su berkata sambil tersenyum nakal, ayo main lagi. Zhang Yingning menyodok Zheng Su dengan jarinya. Apakah kamu lahir di tahun babi? Kamu selalu lapar. Di ruangan lain, Xia Feng membuka ranselnya dan mengeluarkan topeng kulit manusia. Sekarang, gilirannya naik panggung. Hanya dalam 2 menit, Xia Feng berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kulitnya menjadi kasar, gelap, dan penuh daging. Ia tampak seperti orang yang kejam dan jahat. Apa yang kau lakukan? Shen Tu Tianyin begitu terkejut hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku yang membuatnya. Kalau kamu suka, aku bisa membuatkannya untukmu. Shen Tu Tianyin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku akan ke sana, tunggu aku di sini. Xia Feng keluar. Shen Tu Tianyin menatap monitor laptopnya, merasa sangat gembira. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan semua yang terjadi terasa baru dan unik. Namun, yang paling membuatnya bahagia dan tersentuh adalah Xia Feng mengajaknya untuk melihatnya melakukan hal seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar menganggapnya sebagai keluarga, dan bahwa ia memiliki tempat penting yang tak tergantikan di hatinya. Di monitor laptop, Xia Feng membuka pintu dengan kartu pintu. Shen Tu Tianyin menatap monitor dengan saksama. Meskipun gambar di dalamnya agak tak tertahankan untuk ditonton, ia tak ingin mengalihkan pandangannya. Ia benar-benar ingin tahu mengapa Xia Feng melakukan ini. Di ruangan sebelah, Xia Feng tiba-tiba menerobos masuk, mengejutkan Zheng Su. Namun kemudian ia merasa terekspos. Ia menunjuk Xia Feng dan berteriak, siapa kau? Keluar. Xia Feng bergegas maju, meraih pergelangan tangan Zheng Su, dan memutarnya ke atas. Zheng Su langsung meratap. Zhang Yingning merangkak keluar dari tempat tidur dan perlahan-lahan mengenakan pakaiannya. Ia memiliki tubuh yang sangat indah, dengan lekuk tubuh yang indah dan kulit yang cerah. Tak heran Zheng Su jatuh cinta padanya. Jika seorang wanita seperti ini sungguh-sungguh ingin merayu seorang pria, ia jarang sekali lolos. Alis Shen Tu Tianyin langsung berkerut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, sungguh tidak tahu malu. Sang ratu terkadang merasa cemburu. Di ruangan sebelah, Xia Feng berbicara dengan galak, Zheng, beraninya kau menyentuh wanita kakak tertuaku? Kau mau mati. Siapa kakak laki-lakimu? Zheng Su ketakutan. Kau tak pantas tahu siapa kakak laki-lakiku. Tapi aku bisa bilang kalau kakak laki-lakiku punya koneksi yang kuat di dunia hitam dan putih di Kyoto. Bahkan Ye Kun pun harus menundukkan kepala saat melihatnya, kata Xia Feng dengan nada yang sangat arogan. Zheng Su mengalihkan pandangannya ke Zhang Yingning. Ia tidak mengerti bagaimana wanita ini bisa menjadi wanita orang penting. Saat itu, Zhang Yingning berlutut di samping Xia Feng dan terisak-isak, kakak Skar, aku salah. Tolong jangan beritahu kakakku. Kalau dia tahu, aku akan mati. Wajah Zheng Su tiba-tiba berubah pucat, tanpa jejak darah tersisa. Xia Feng mendengus dingin, kakak sudah tahu, kalau tidak aku tidak akan ada di sini. Ah! Aku mati. Aku mati? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Zhang Yingning benar-benar pingsan. Xia Feng menatap Zheng Su dengan tajam. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Dikubur hidup-hidup, ditikam, dicekik, atau ditembak? Aku. Zheng Su begitu takut hingga dia tidak bisa bicara. Biar aku bantu pilih. Lebih mudah ditembak. Xia Feng mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menempelkan moncong hitam pekatnya ke dahi Zheng Su. Semburan panas tiba-tiba muncul di antara kedua kaki Zheng Su, dan selimut yang menutupinya pun langsung basah kuyup. Ia pemalu dan ketakutan sampai ingin buang air kecil. Namun, kakak tertuaku bersedia memberimu kesempatan untuk hidup. Xia Feng mengganti topik pembicaraan, sedikit senyum tersungging di wajahnya. Lagi pula, selama kau menuruti perintahnya, kau bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Zheng Su melihat secercah harapan, seperti orang tenggelam yang meraih pelampung. Ia buru-buru bertanya, apa yang dia inginkan dariku? Xia Feng berkata perlahan, kakak tertuaku juga dipercaya oleh seseorang. Orang ini sangat penting. Jangan terlalu banyak bertanya. Lakukan saja apa yang diminta kakak tertuaku. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Sederhana saja. Anda bertanggung jawab atas pengujian senjata di perusahaan persenjataan Hanu. Apakah Anda sudah menyelesaikan pengujian senapan serbu Shenu minggu ini? Ya, kata Zheng Su, setelah sedikit tenang. Desain senjata itu unik, tetapi memiliki kekurangan yang signifikan. Uji coba pertama dan kedua berjalan sempurna, dan kinerjanya sangat baik. Namun, uji coba ketiga justru menjadi awal masalah. Lintasannya menjadi tidak menentu, jangkauannya berkurang setengahnya, dan sistem secara keseluruhan menjadi tidak stabil, sering macet dan bergetar hebat. Apa kesimpulanmu? Senjata ini tidak bisa diproduksi. Masalah akan muncul setelah menembakkan beberapa magasin. Kalaupun diproduksi, akan jadi sia-sia, kata Zheng Su. Kapan kamu berencana memberitahu Ye Kun? Tanya Xia Feng.
Zheng Su berkata, aku berencana memberitahu Ye Kun hari ini. Tapi, dia melirik Zhang Yingning dan tergagap, dia bilang dia hamil dan ingin bernegosiasi dengan istriku. Aku tidak punya waktu untuk bertemu Ye Kun. Aku berencana untuk menyelesaikan masalahnya sebelum bertemu Ye Kun. Tapi kau baru saja datang. Zheng Su adalah pria yang selalu diperintah istri, namun juga penuh nafsu. Di dunianya, pertengkaran antara selingkuhannya dan istrinya jauh lebih penting daripada urusan perusahaan. Xia Feng telah meneliti hal ini sebelumnya. Jika tidak, ia tidak akan mengatur adegan ini. Semua ini diatur dengan cermat olehnya. Xia Feng berkata, untungnya, kamu tidak memberitahu Ye Kun. Ah, apa maksudmu? Zheng Su tidak mengerti. Xia Feng berkata, kakak tertuaku bermaksud untuk tidak memberitahu Ye Kun, dan kamu harus merevisi laporan pengujian senapan serbu Shenwu. Kamu perlu menulis dalam laporan bahwa tidak ada masalah dengan senapan ini dan kinerjanya sangat baik. Ini, Zheng Su berada dalam dilema karena konsekuensi melakukan hal itu akan sangat serius. Xia Feng mendengus dingin, kalau kau tidak melakukan ini, istrimu akan melihat videomu menginap di hotel bersamanya, dan putri kesayanganmu tidak akan pernah mengenalimu lagi. Lagi pula, kakak tertuaku akan mengirimmu ke neraka. Wajah Zheng Su kembali memucat. Ia gemetar dan berkata, aku tidak bisa melakukan ini. Aku akan dipecat, dan bahkan aku akan dimintai pertanggungjawaban. Sisa hidupku akan hancur. Kakak tertuaku sudah memikirkan ini untukmu. Xia Feng mengeluarkan kartu tabungan dan melemparkannya ke wajah Zheng Su. Ada 5 juta di kartu ini, cukup untukmu melakukan hal lain. Kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu. Kamu bisa menarik uang kapan saja. Di satu sisi ada ancaman pembunuhan dari gangster dan kehancuran keluarganya, dan di sisi lain ada 5 juta. Zheng Su ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Xia Feng tersenyum. Kau orang yang cerdas, dan kau membuat pilihan yang tepat. Tapi aku harus memperingatkanmu, jangan main-main. Kakak tertuaku memberimu 5 juta, dan kau harus melakukan apa yang dia katakan, atau kau akan mati. Aku tidak akan main-main. Aku sudah lama tidak menyukai Ye Kun. Paling buruk, aku bisa berhenti bekerja di perusahaan senjata Hanwu. Apalagi yang bisa dia lakukan padaku? Zheng Su bersumpah. Bagus sekali, itu saja. Xia Feng menyimpan senjatanya dan berteriak pada Zhang Yingning. Apa yang masih kau lakukan di sini? Kembalilah dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu kepada kakak. Aku akan segera pergi. Zhang Yingning bangkit dari tanah dan bergegas keluar pintu. Semenit kemudian, hanya Zheng Su yang tersisa di ruangan itu. Ia mengambil kartu tabungan pemberian Xia Feng dan mengamatinya cukup lama sebelum senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. 5 juta? Bagi seorang pekerja kantoran, ini tentu saja jumlah uang yang sangat besar, yang sulit didapatkan seumur hidup. Meskipun Zheng Su jauh lebih kaya daripada pekerja kantoran pada umumnya, 5 juta ini tetaplah bukan jumlah yang kecil baginya. Sekarang, uang ini jatuh dari langit tanpa alasan. Saya akan memeriksa laporannya. Jika angkanya benar, saya akan kembali ke perusahaan dan merevisi laporannya. Zheng Su pun meninggalkan ruangan. Di ruangan sebelah, Shen Tu Tianyin memeluk Xia Feng, yang baru saja melepas topeng kulit manusianya, dengan senyum menawan di wajahnya. Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan masalah seperti ini. Aku hanya berpikir, jika kau mengubah kariermu dan menjadi aktor, kau pasti akan menjadi bintang besar. Xia Feng pun merangkul pinggang ramping Shen Tu Tianyin dan berkata lembut, aku tidak tahu hal-hal ini sebelumnya. Aku mempelajarinya di Biro 101. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan keadilannya melalui jalur hukum. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saya mengerti Anda, kata Shen Tu Tianyin. Perusahaan milik negara menempati pasar terbaik. Mereka tidak hanya kaya tetapi juga sombong. Perusahaan swasta tidak berani menantang mereka. Jika Anda mencoba merebut kue dari perusahaan persenjataan Hanwu dan grup industri Shenzhou, mereka pasti akan berurusan dengan Anda dan mengusir Anda dari wilayah mereka. Anda hanya bisa menggunakan cara-cara ini untuk membela kepentingan Anda sendiri dan mencari keadilan. Tidak masalah. Apapun yang Anda lakukan, saya mendukung Anda. Xia Feng tersentuh oleh kata-kata ini, lalu ia mencium bibir Shen Tu Tianyin. Shen Tu Tianyin mengerang, dan seketika dilembutkan dan ditaklukkan oleh Xia Feng. Hanya ada satu pria di dunia ini yang bisa menaklukkannya, dan itu adalah Xia Feng. Potongan-potongan pakaian jatuh ke tanah satu demi satu, bertabrakan karena gairah dan menyatu dengan mulus. Setengah jam kemudian, semuanya tenang. Suamiku, waktu 1 bulan hampir habis, Gu Kewen. Shen Tu Tianyin ragu untuk berbicara, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng menghiburnya, jangan khawatir, aku sudah mendapat izin. Bos Si dari Biro 101 telah memberiku izin untuk membawa Gu Kewu ke Jepang. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Shen Tu Tianyin tampak terkejut. Aku bekerja untuk mereka, jadi mereka harus memberiku kelonggaran, kata Xia Feng.
Pokoknya, jangan khawatir. Jalankan saja grup Wan Xiang dengan baik. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Baiklah, tapi aku masih khawatir tentang perjalananmu ke Jepang. Tidak apa-apa. Kamu baru saja melihatnya. Aku bisa membuat topeng kulit manusia yang realistis. Aku bisa mengubah penampilanku dan pergi ke Jepang. Tidak akan ada yang mengenaliku. Tapi Gu Kewen bukan orang yang mudah ditipu. Bukankah kau juga bilang dia sekarang agen CIA? Dia pasti punya pembantu di sekitarnya. Kau akan berada dalam bahaya. Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Shen Tutianyin yang jernih dan berbisik. Atasanku telah memerintahkanku untuk membunuh Gu Kewen dan Gu Kuwu. Aku tidak akan bernegosiasi dengannya. Lagi pula, aku tidak bertindak sendiri. Orang-orang dari Biro 101 akan mendukungku. Shen Tutianyin akhirnya merasa lega. Ia memeluk Xia Feng erat-erat, semburat gairah masih terpancar di wajahnya. Napas hangat Xia Feng berembus ke telinganya, dan sarafnya kembali sensitif. Ia berkata dengan suara lembut, "Suamiku, kau menggelitikku." Kata-kata itu membuat jantung Xia Feng berdebar-debar, dan binatang buas di tubuhnya tampak terbangun lagi, siap bergerak. Seolah merasakan perubahan pada Xia Feng, Shen Tutianyin tersenyum malu. "Ingat nasihat dokterku? Aku ingin anak kembar." Xia Feng, Shen Tutianyin sangat ingin punya anak dan cemas. Apalagi yang bisa ia lakukan selain terus berusaha? 2 minggu kemudian, di Pusat Konvensi Internasional Kyoto, Tiongkok mengadakan resepsi pembukaan untuk pameran senjata nasional dan internasional. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna perak tiba di gerbang pusat konvensi dan pameran internasional. Seorang pemuda tampan dan seorang wanita cantik nan dingin keluar dari mobil, lalu berjalan bergandengan tangan memasuki pusat konvensi dan pameran. Bukankah itu Xia Feng dari pabrik senjata Leima? Bukankah itu Shen Tutianyin dari grup Wan Xiang? Kudengar mereka berdua telah menikah diam-diam dan akan melangsungkan pernikahan mereka di akhir tahun. Ini bukan rahasia. Media telah membocorkannya. Keduanya sangat serasi. Mereka sungguh patut ditiru. Xia Feng tidak bersama Shen Tutianyin hanya karena uangnya, kan? Apa yang kau bicarakan? Xia Feng memulai dari nol dan meraup kekayaan miliaran hanya dalam 2 tahun. Dengan kemampuannya, akankah dia mengincar uang Shen Tutianyin? Aku penasaran senjata baru apa yang akan diungkap Xia Feng kali ini. Dia mencuri perhatian terakhir kali di Moskow. Sebuah perusahaan swasta kecil, untungnya memasuki pasar senjata. Apa gunanya kalau sampai mencuri perhatian? Dengan perusahaan persenjataan Hanwoo dan grup industri Shenzhou yang menghambat mereka, Xia Feng tak lebih dari seekor monyet di bawah gunung 5 elemen, yang tak mampu membalikkan keadaan. Tidak bisa begitu. Zaman terus berkembang dan negara sedang melakukan reformasi. Saya yakin dengan kekuatan Xia Feng, dia bisa mendapatkan tempat di pasar senjata. Terjadi banyak diskusi. Sebagian mengatakan hal baik dan sebagian lagi mengatakan hal buruk. Xia Feng dan Shen Tutianyin tetap diam saat ucapan itu sampai ke telinga mereka. Menganggapnya seperti angin lalu. Hidup adalah milikmu, bukan milik orang lain. Jadi biarkan orang lain membicarakannya sesuka hati mereka. Resepsi pembukaan diadakan di Aula Perjamuan Pusat Konvensi, sebuah ruangan yang luas dan mewah. Ketika Xia Feng dan Shen Tutianyin masuk, aula sudah penuh sesak dengan tamu. Beberapa perhatian tamu teralih ke Xia Feng dan Shen Tutianyin. Dan seperti sebelumnya, banyak yang berbisik dan membicarakan mereka. Mereka berdua selalu menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Jika tidak ada yang lain, penampilan Xia Feng yang cerah dan tampan, sosoknya yang kuat dan berotot, serta kepercayaan diri dan temperamennya yang unik, semuanya menjadi daya tarik bagi lawan jenis. Di sisi lain, Shen Tutianyin sangat cantik dan memiliki aura yang kuat. Terlebih lagi, setelah menikahi Xia Feng dan memupuk cinta, ia memperoleh aura yang menawan dan seksi. Ditambah lagi statusnya yang unik sebagai wanita terkaya di Tiongkok, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Baik dari segi penampilan, temperamen, maupun kemampuan, Xia Feng dan Shen Tutianyin adalah pasangan yang sempurna. Pernikahan mereka merupakan contoh pernikahan sempurna yang patut ditiru. Tentu saja ada pula yang menganggap pasangan pengantin baru itu seperti duri dalam daging dan duri dalam mata. Ye Kun dan Mu Jianfeng adalah tokoh perwakilan di antara orang-orang ini. Anak nakal itu ada di sini. Di sudut ruang perjamuan, Ye Kun tersenyum sinis. Dia mungkin masih menikmati perhatian yang dia dan Shen Tutianyin dapatkan. Dia mungkin berfantasi membuat heboh di pameran senjata besok, kan? Yang menantinya adalah gugatan hukum yang akan membuatnya sengsara. Mu Jianfeng memegang segelas anggur merah dan berkata dengan tenang. Akun, apakah tim hukummu sudah siap? Tentu saja aku siap. Ye Kun mencibir. Tunggu saja sampai besok ketika pabrik militer Thunder Horse berpartisipasi dalam pameran. Saat itu, aku akan memastikan Xia Feng tidak mendapatkan apapun dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Bagus. Aku akan pergi menemui teman lama. Mu Jianfeng meninggalkan sudut tempat dia dan Ye Kun berada. Ye Xiaqi membawakan segelas jus jeruk untuk Ye Kun dan berkata lembut, Tuan Ye, minumlah segelas jus jeruk dulu.
nanti akan membuatmu merasa lebih baik. Kau sangat perhatian. Ye Kun meraih gelas anggurnya, tetapi dengan sengaja meremas tangan Ye Siaki. Tangan yang lembut dan tak bertulang itu membuat jantungnya berdebar kencang, dan ia teringat adegan bahagia dan romantis bersama Ye Siaki tadi malam. Ye Siaki berpura-pura malu dan berkata, "Aku sudah menjadi milikmu. Kalau aku tidak peduli padamu, siapa lagi yang harus kupedulikan? Kalau begitu, apakah Kato Takasuke tidak pernah menghubungimu?" Mendengar nama Kato Injie, mata Ye Siaki dipenuhi kebencian. "Jangan sebut-sebut bajingan itu, dia bohong padaku. Aku tidak bisa menghubunginya." Setelah jeda, ia melanjutkan, "Tuan Ye, jangan salah paham, aku menghubunginya karena perusahaan. Bahkan jika dia berlutut di depanku dan memohon, aku bahkan tidak akan melihatnya. Dia bahkan tidak sehebat jari kaki." Ye Kun menyukai apa yang didengarnya. Ia tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang orang Jepang tidak bisa diandalkan. Jika kau mengikutiku dengan jujur, kau akan hidup bahagia. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan." Ye Siaki melirik Ye Kun dengan genit. Ia punya segudang cara untuk menghadapi pria. "Ayo, aku akan membawamu menemui rival lamaku." Ye Kun berjalan menuju Xia Feng dan Shen Tutianyin. Ye Siaki mengikuti Ye Kun. Tatapannya beralih ke Xia Feng. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, ia merasakan keakraban. Tubuh dan tinggi badannya tampak agak mirip dengan Kato Takasuke. Namun, perasaan ini segera memudar. Bahkan membayangkan Xia Feng sebagai Kato Takasuke saja mustahil, apalagi mempercayainya. Terlebih lagi, aura Shen Tutianyin begitu kuat di sekitar Xia Feng sehingga semakin dekat ia, semakin ia tak bisa menahan rasa rendah diri. Mustahil baginya untuk mengamati Xia Feng dengan tenang di samping Shen Tutianyin. Tatapan Xia Feng beralih ke Ye Siaki, tetapi ia hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Ia tidak punya perasaan apapun terhadap wanita seperti Ye Siaki. Hubungan antara dirinya dan Ye Siaki hanyalah eksploitasi dan dieksploitasi, tidak lebih. "Tuan Xia, apa kabar?" tanya Ye Kun dengan senyum meremehkan di wajahnya. "Tuan Ye," kata Xia Feng sambil tersenyum. "Kita kenalan lama, setengah sahabat. Saya ingin memberi Anda beberapa nasihat. Saya melihat bintik hitam di dahi Anda. Saya khawatir Anda akan bernasib buruk akhir-akhir ini." "Hah? Kapan kamu belajar membaca wajah orang?" Ye Kun mencibir, "Tapi kamu harus benar-benar mengubah kariermu. Kalau kamu buka toko Feng Shui, aku akan mengenalkanmu ke pelanggan dan menjamin kamu akan untung besar." Xia Feng tidak menanggapinya dengan serius dan melanjutkan, "Juga, Tuan Ye, Anda memiliki kantung mata yang tebal dan terlihat sangat buruk. Anda seharusnya berhenti terlalu terobsesi dengan wanita akhir-akhir ini." Sambil berbicara, ia melirik Ye Siaki. Ye Siaki menghindari tatapan Xia Feng. Ye Kun menatap Shen Tutianyin. "Nona Tianyin, lihat apa yang dikatakan suamimu. Ini masalah yang sangat serius." Shen Tutianyin berkata dengan tenang, "Suamiku selalu berbicara berbeda kepada orang yang berbeda. Sebaiknya kau dengarkan nasihatnya." "Hahaha." Ye Kun tertawa datar. "Maafkan aku karena kepo. Kau kan istri Xia Feng. Jadi kenapa kau mau mendengarkan kata-kataku yang bermaksud baik? Lupakan saja, Tuan Xia, ayo kita mulai. Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Xia Feng. Ye Kun berkata, "Pameran senjata akan dimulai besok. Kedua perusahaan kita memproduksi senjata ringan. Aku ingin tahu senjata apa saja yang akan dipamerkan oleh perusahaanmu? Mengapa aku harus memberitahumu?" "Haha, apa kau masih merahasiakannya dariku?" "Tidak apa-apa, sampai jumpa besok," kata Ye Kun. "Tapi aku harus mengingatkanmu untuk berbisnis dengan jujur dan jangan menjiplak desain orang lain. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah." "Apa maksudmu?" Xia Feng tampak bingung. "Tidak mengerti? Cari tahu sendiri." Ye Kun mencibir, "Kamu masih muda, kamu punya waktu untuk memahami ini. Jangan takut disakiti. Belajarlah lebih banyak dan kamu akan menjadi lebih pintar. Aku khawatir beberapa orang merasa begitu hebat sehingga sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak akan belajar." Selai Siaki mendukung Ye Kun dan mengejek Xia Feng. Xia Feng tidak bereaksi sama sekali. Shen Tutianyin menatap Ye Siaki dengan dingin. "Apa katamu? Siapa kamu?" Ye Siaki tidak berani menanggapi, dia juga tidak berani menatap mata Shen Tutianyin. Ye Kun berkata, "Dia sekretarisku. Ada masalah apa?" Shen Tutianyin berkata dengan tenang, "Jadi, dia sekretarismu. Benar-benar pasangan yang serasi." "Sekretaris, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Berpikirlah matang-matang sebelum bicara. Jangan asal bicara. Terutama seseorang dengan status sepertimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada suamiku? Di mata suamiku, kau siapa? Kau bukan apa-apa. Kamu..." Ye Siaki dipenuhi rasa malu dan marah, tetapi dia tidak bisa membantah kata-kata Shen Tutianyin. Dia juga tidak memiliki keberanian untuk melawan Shen Tutianyin. "Baiklah,
Shen Tianyin, apa gunanya menindas perempuan? Ye Kun berkata tajam, kalau ada yang ingin kau katakan, datanglah padaku. Aku ingin melihat seberapa hebat kalian berdua. Xia Feng berkata, Ye Kun, jangan cepat puas. Ada pepatah lama yang mengatakan, kebahagiaan yang berlebihan akan berujung pada kesedihan. Hati-hati dengan pembalasan dendam saat kau mendapatkan lebih banyak. Xia Feng, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan berakhir tragis setelah terlalu gembira. Ye Kun mencibir dan pergi bersama Ye Xiaqi. Adu mulut ini tidak perlu. Baik Xia Feng maupun Ye Kun tidak bisa dikalahkan hanya dengan beberapa komentar sarkastis. Besok adalah waktu untuk pertarungan sesungguhnya. Hari ini terasa seperti pemanasan singkat. Setelah Ye Kun dan Ye Xiaqi pergi, Shen Tianyin mengerucutkan bibirnya dan memperlihatkan senyum. Baru saja, aku tidak bisa tidak membayangkan dia jatuh ke dalam lubang. SSST. Xia Feng menggenggam tangan wanita itu dan meremasnya pelan, memberi isyarat agar dia tidak membicarakan hal itu dalam situasi seperti ini. Shen Tianyin kemudian kembali menjadi ratu esnya, menjadi sangat dingin dan menyendiri. Xia Feng. Sebuah suara yang agak tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Xia Feng menoleh dan melihat kepala keluarga Tang Dishu, Tuan Tang Yunhai. Di sana juga ada Tang Yuyan, mengenakan cheongsam porselen biru dan putih serta kalung permata pemberian Xia Feng. Ia tampak klasik, berwibawa, anggun, elegan, dan lembut. Penampilan dan temperamennya sungguh luar biasa, sungguh mempesona. Jika bukan karena Shen Tianyin, Tang Yuyan pasti akan menjadi pemandangan terindah di pesta ini. Namun, dengan Shen Tianyin, ia tak mungkin bisa melampaui Shen Tianyin dan menjadi pusat perhatian pesta ini. Tatapan Shen Tianyin langsung beralih ke kalung permata di leher Tang Yuyan. Tanpa sadar ia melirik kalungnya sendiri. Namun, karena banyaknya wanita di ruang perjamuan yang mengenakan kalung permata, ia tidak curiga. Lebih lanjut, ia yakin kalung permata pemberian Xia Feng adalah yang paling berharga dan unik, karena merupakan harta kesayangan Sibila, ratu terakhir kerajaan Yerusalem. Melihat Tang Yunhai, Tang Yuyan, dan kalung permata di lehernya, Xia Feng merasakan sakit kepala yang tumpul. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa Tuan Tang dan Tang Yuyan ada di sini? Keluarga Tang jelas tidak berdagang senjata, kan? Kalau tidak, berarti mereka di sini untuk mencari masalah denganku. Mustahil, kan? Kekacauan spekulasi. Pada saat ini, Tang Yunhai dan Tang Yuyan sudah berjalan, diikuti oleh pedang kayu. Memang benar musuh bertemu di jalan sempit,